Oke. Nah, jadi kita langsung start dari marketnya aja ya. Mungkin ini juga inline ya dengan statement yang pernah kita bahas juga sebelumnya bahwa di posisi sekarang tuh saya emang nggak mau terlalu agresif dulu di market. Karena concernnya ini masih sama ya. Bahkan tadi tuh saya baca ada satu artikel baru gitu ya di statementnya adalah sekarang tuh hedge fund sellingnya tuh terbesar dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Dan kalau kita lihat kayaknya beberapa indicator lumayan worried gitu ya. Maksudnya beberapa concern terkait dengan private credit, beberapa concern terkait dengan tensi antara US dan juga Iran. Ini yang menurut saya nih di fase sekarang nih uncertainty-nya masih lumayan tinggi ya. So far maksudnya bukan ya mungkin kan orang bisa argue bahwa kayak fear when others greed gitu, greed when others fears gitu. Cuman di fase sekarang nih menurut kita eh, greed-nya ini tuh harus didukung sama si fundamentals-nya atau ibaratnya somehow mungkin kita nggak bisa yang lebih based on expectation ya. Maksudnya kita nggak bisa kayak, oh ini pasti market udah turun 20% gitu, that's it, udah murah. Cuman tetap maksudnya valuasi itu adalah one things gitu ya. Cuman outlook dan growth itu juga adalah one things gitu. Jadi once nanti kalau kita lihat dari sisi ekspektasinya udah sedikit membaik, premi resikonya udah sedikit mulai membaik juga, baru kita bisa lebih gedein posisinya. Kalau saya personalis sih seperti itu ya, cuman nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu punya perspektif yang berbeda, menurut Bapak Ibu kayaknya semua harga sekarang itu udah price in semua berita jelek yang ada di pasar, nggak apa-apa juga. Cuman dari perspektif saya sih masih belum gitu. Jadi ruang koreksinya tuh masih ada gitu ya. Emang apa sih Pak sebenarnya yang kayak kalau dari saya pribadi gitu ya, maksudnya faktor-faktor apa yang sebenarnya belum price in ke pasar? Karena ya maksudnya ini ya, kalau kita ngomongin dari sisi harga minyak, ini juga sebenarnya kan ya kita tahu ya, maksudnya kemarin kan lumayan on and off ya. Kalau kita lihat dari Trump, kayaknya dalam 1 minggu terakhir kali ya, itu tone-nya ke Iran tuh berubah-berubah terus gitu ya. Something yang mungkin orang lihatnya selalu istilah taco trade ini tuh jalan ya. Taco trade kan Trump always chickens out kan. Dia takut lah kalau seandainya dia tuh kasih statement yang sangat negatif, dia bakal kayak perang Iran, premi resikonya naik gitu ya. Premi resikonya naik, pasti kan bunga obligasi dia kan jadi naik juga kan. Kalau misalnya bunganya mahal, itu kan kelihatan dari yield obligasi Amerika 10 tahun kan, 25 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau itu mahal, dia pusing tuh bayarnya tuh, karena si beban bunganya lumayan gede. Makanya ketika misalnya ada kayak tren-tren, misalnya kalau bunga udah 4,5%, dia tuh ada kecenderungan lebih soft gitu ya. Kan kemarin kan udah sempat turun kan 4,3 gitu ya. Terus habis itu kan sekarang lagi naik lagi. Cuman itu yang saya masih nggak nyaman gitu ya. Jadi kayak, waduh ini kalau misalnya udah Trump ini jujur nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak dan kita eh, nggak kebayang maksudnya ini ujungnya akan seperti apa. Apakah bakal kayak total ya, total annihilation buat si Iran itu tahu, kita nggak tahu. Cuman kan sebenarnya gini ya, kalau kita ngelihat kayak details yang objektifnya US yang di awal-awal itu tuh sebenarnya salah satu adalah dia pengen ngelumpuhin dari sisi Iran punya masalah uranium gitu, masalah nuklir. Jadi intinya sih sebenarnya dia pengen ngelumpuhin masalah nuklir, dia pengen ngelumpuhin kapasitas Iran buat kan mereka bilang udah mau bikin misil yang bisa nyampe ke Amerika kan. Mereka pengen kayak nih Iran hancur dulu gitu ya, maksudnya sehingga ancaman buat berapa tahun ke depan, 20 tahun ke depan tuh nggak ada gitu. Jadi objektif utamanya sebenarnya di situ. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi sekarang, objektifnya tuh sebagian besar udah ada. Cuman orang bisa bilang ekspektasinya ada perubahan rejim gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat dari objektif awalnya itu sebenarnya nggak ada ekspektasi perubahan rejim. Intinya adalah hancurin dulu kapasitinya. Nah, cuman sekarang nih somehow kapasitinya apa objektifnya berubah gitu ya. Ada rencana tiba-tiba mau ngambil minyak gitu ya. Ada tiba-tiba bakal kayak serang infrastruktur energinya yang di Khark Island. Dan ini maksudnya mereka juga ada pertimbangin bahwa si Selat Hormuz itu akan jadi medan perang gitu. Jadi kan mereka akan ngambil yang bagian bawah gitu ya, biar nuklirnya bisa sampai. Jadi itu menurut kita nih banyak faktor yang sebenarnya eh, market belum belum price in ya. Risikonya masih lumayan banyak gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita yang paling ini ya, sebenarnya dampak inflasi itu kan so far belum terlalu kelihatan ya. Bukan belum terlalu kelihatan. Mungkin lebih tepatnya kalau kita ngelihat data yang terakhir gitu ya, inflasi bulan Maret itu belum 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 muncul angkanya. Februari itu belum muncul. Cuman Maret kan datanya belum rilis gitu ya.
Nah, cuman ekspektasi inflasi itu penting gitu ya. Berarti kalau dari perspektif buyer, mikirnya, wah ini harga-harga bakal tinggi gitu. Kalau harga-harga bakal tinggi, bakal mahal, saya takut. Saya takut akhirnya translasi kita nggak consume. Kalau kita nggak consume, spendingnya nggak muncul, ekonominya nggak jalan gitu. Makanya kemarin kalau kita lihat itu kan ekspektasi inflasinya kan lagi naik kan. Makanya kalau kita lihat tuh dari kayak beberapa statement terakhir, orang udah nggak bahas terkait dengan yang namanya data inflasi. Cuman lebih ke ekspektasi inflasi. Nah, jadi itu yang sebenarnya saya masih agak worried gitu ya. Karena kemarin ya itu ya, salah satu nanti yang punishment buat Indonesia ini lumayan dalam kalau seandainya kejadian itu adalah ketika misalnya nanti pertumbuhan yang sebenarnya kita gadang-gadangkan bisa 6% tahun ini misalnya, itu ternyata jauh di bawah. Karena ekspektasi terakhir aja si OECD itu bilangnya kita 4,8, itu pun udah diturunin ya. Growth-nya nggak muncul, inflasinya tinggi, stagflasi itu di Indo. Nah itu saya masih, aduh, kayaknya kok di fase sekarang saya masih lumayan worried gitu ya. Jadi itu sih faktor-faktor yang saya masih agak hati-hati ya. Nah, jadi itu ya, itu terkait dengan perang gitu ya. Play-nya gimana kalau saya pribadi? Saya pernah state ya. Saya tuh sebelumnya kan saya cuma punya posisi itu 20 sampai 25%. Terakhir itu saya cuma posisi itu sekitar saya lupa pastinya 10 sampai 15%. Saya udah pernah jelasin gitu ya. Saya udah offload. Ini jangan diikutin total Bapak Ibu, tetap punya perspektif masing-masing. Saya cuma sharing dari perspektif saya ke portofolio. Mungkin beda-beda strategi, ya mungkin Bapak Ibu juga performa returnnya lebih bagus gitu ya dari saya. Cuman kalau saya tuh tipikalnya memang sangat fokus ke risk management dulu. Karena aset alokasi itu jadi kunci dari return portofolio saya gitu ya. Jadi kalau dari posisi sekarang tuh saya gold tuh saya udah lepas dulu sekarang. Merdeka Copper, emas itu saya udah total. Bahkan kemarin yang saya sempat kayak mikir, aduh ini kayaknya BRMS menarik ya di harga yang sekarang gitu ya. Cuman kalau kita ngeliat dari gold trend yang sekarang, kok kayaknya dari mood yang terakhir itu, at least sampai 6 April, serangannya masih akan ada gitu ya. Sekarang nih sampai 6 April ini kan kita lagi, Trump bilang kan kita jeda dulu. Kita damai dulu lah ya, damai dulu dalam jangka pendek. Cuman habis 6 April kita pusing nih. Kalau misalnya nanti tiba-tiba serangannya ini tinggi, dolar indeksnya lagi pada naik gitu ya, obligasi pada naik gitu ya, demand goldnya tuh pasti bakal turun. Nah, jadi saya di posisi sekarang kayaknya goldnya nanti dulu deh wait and see, since goldnya kan juga udah naik banyak kan. Jadi potensi ruang ke bawahnya in the short term ya, in the short term masih ada. Karena gini sih, saya kalau ngeliatin kayak tren yang di globalnya sekarang, ini agak-agak sedikit beda-beda setiap negara. Kalau kita ngelihat kemarin, si Turki itu lagi jualan banyak. Dia punya emas. Emasnya tuh turun dalam gitu, ya, signifikan cadangan devisa. Kenapa? Karena dia butuh uang, dia butuh dolar gitu, dia butuh liquidity. Kalau misalnya nanti tiba-tiba si liranya melemah, kalau dia kan nggak bisa kan, maksudnya kan pakai hadang itu pakai pakai gold kan, pakai uang harusnya kan. Nah, jadi emasnya dijadiin duit dulu tuh, buat hadang kalau misalnya tiba-tiba inflasinya naik, si liranya tiba-tiba kayak melemah gitu ya, dia bisa 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 hadang di situ. Nah, sama si Rusia. Rusia juga karena dia jualannya lagi nggak terlalu bagus kemarin, dia punya trade nggak terlalu bagus, dia butuh uang. Nah, jadi si Rusia sama si eh, Turki itu lagi pada jualan. Cuman Cina itu masih beli sebenarnya. Cina itu masih beli, cuman sebenarnya nggak yang sebesar sebelumnya. Cina masih beli, Polandia masih beli. Nah, jadi perspektif setiap negara itu akan sangat berbeda-beda ya terkait dengan gold. Cuman something yang kita juga harus ingat sekarang bahwa mereka butuh uang untuk yang namanya jaga nilai tukar buat bank sentral. So at least in the short term mereka akan coba mungkin maintain currency. Jadi currency itu ya yang liquidity-nya paling ada sekarang ya dolar gitu ya misalnya. Makanya kenapa dolarnya tuh naik terus gitu. Jadi itu yang saya sebenarnya nanti dulu deh. Ini tunggu dulu. Saya sebenarnya ngelihat dari posisinya si bank sentral tuh kayak buying-nya udah lumayan rapih gitu ya, lebih rapi biar bisa pede sebenarnya buat masuk ke gold. Nah, jadi itu sih. Cuman satu yang play yang saya kayaknya conviction-nya paling tinggi sekarang itu sebenarnya cuma satu. Ini energi. Energi itu either kita misalnya ke batu bara atau kita misalnya ke minyak. Kalau saya pribadi itu lebih lebih lihatnya ke situ ya. Walaupun sebenarnya agak susah buat cari emiten yang punya directly impact dari si harga energi ini. Karena ya kita tahu Medco, energi, itu jualannya semuanya tuh ke dalam. Bukan ke dalam ya, maksudnya dia tetap ada jual yang keluar kan.
Cuma porsinya tuh ada di dalam dan tipikal modelnya tuh indeks Itu kontrak. boleh, Jadi you boleh, you pulang aja nggak apa-apa. Parkir jam-jam jam 12 11:45. admin boleh di ini nggak ya kalau masuk apa di mute dulu. Oke. Nah, jadi em, jadi kalau di posisi sekarang buat si minyak ini saya masih punya conviction yang lumayan tinggi gitu ya. Karena ya itu setiap negara tuh kayaknya tren ke arah situnya ada gitu ya. Maksudnya kelihatan kayak Jepang itu udah pelan-pelan ambil lagi batu baranya. Korea Selatan juga sama. Negara-negara yang sangat tergantung sama minyak-minyaknya dari Timpeng gitu. Itu kan ada Jepang, Korea Selatan, 90-80% tuh mereka ambil dari sana. Nah, jadi itu yang saya sebenarnya ngeliatnya, oh ini harusnya tren shifting-shifting ini ada ya buat ke batu bara. Walaupun sebenarnya gini ya, kan orang logiknya emang bisa Pak jadi pure substitusi gitu ya, minyak sama si batu baranya. Agak sedikit beda sebenarnya. Kan kalau kita ngomongin buat batu bara itu tuh sebenarnya usage paling gedenya itu adalah eh, pakai buat power plant. 80-90% buat power plant. Cuman minyak usage paling gede itu 70% tuh dipakai buat transportation. Totally beda sebenarnya. Nah, cuman kalau kita ngelihat di beberapa negara gitu ya, negara-negara Timteng, Asia Tenggara, itu mereka tuh sebenarnya bisa kayak switch gitu. Jadi mereka punya yang model CFPP, coal fired power plant, sama punya power plant yang base-nya fuel. Nah, jadi kalau misalnya ini fuel-nya mereka agak susah, mereka bisa bisa switch tadi tuh misalnya ke minyaknya itu tadi gitu. Jadi itu yang sebenarnya dorong si harga batu baranya juga naik gitu ya. Sama selalu ingat gitu bahwa structural itu cost ini kan lagi pada naik kan. Jadi kalau kita ngomongin biaya overburden removal, habis itu ongkos angkutnya juga mahal gitu ya. Kapal-kapal juga tarifnya makin ini. Nah, jadi kalau supply cost-nya itu makin tinggi, berarti kan kita harus charge lebih kan ke customer kan. Biar ibaratnya margin kita makanya harganya itu bisa naik. Nah, jadi secara struktural, bukan struktural sih, mungkin sebenarnya secara teknikal, pendek nih saya lihat sih sebenarnya batu bara masih jadi play yang menarik ya. Batu bara menjadi play yang menarik sama saya ngeliat nih minyak nih harusnya masih jadi play yang menarik gitu ya. Jadi karena ya saya masih punya view yang sama bahwa kalau misalnya kita kena concernnya dari Pak Prabowo kemarin lifting kita jelek, itu kita kemarin cuma 600.000 ya mau nggak mau ntar ke depan gamenya ini adalah wah kita nggak mau nih kejadian kayak dulu in case misalnya ini kejadiannya mirip-mirip lagi kita nggak dapat harga minyak karena kan ini ya so far nih kan kita mungkin apa ya di Indo kayaknya orang mikirnya ah kayaknya aman gitu ya cuma kalau kita lihat negara-negara lain shortage itu udah kelihatan gitu ya Bangladesh Australia beberapa negara Asia itu udah kelihatan gitu kita kita kayaknya orang masih mikir ah kayaknya aman-aman aja gitu pemerintah juga nggak naikin gitu jadi so far kalau saya lihat agak sedikit berbeda nih arahnya cuman ini kan kayak ini kan soal waktu kan ini ibaratnya kayak soal waktu nanti ibaratnya akan datang satu titik yang ya assuming ini misalnya perangnya lanjut gitu ya perangnya lanjut nggak ada agreement nggak ada kesepakatan nggak kita susah dapat minyaknya nah itu jadi PR karena walaupun terlepas dari orang bilang Pak kan kita dikit gitu ya iya 15% kita mengambilnya dari si Selat Hormuz kita bisa masih bisa ambil sebenarnya dari negara-negara kita bisa ambil dari Cina itu juga ada. Cina kan jualannya jadi kelihatan sekarang lagi pada naik kan. Dia beli dari Iran lumayan murah, terus sekarang dia jual-jualin. Kita bisa ambil juga dari Malaysia sama Singapura gitu ya. Itu kan yang kita lumayan gede gitu. Cuman pasti kalau misalnya Malaysia Singapura juga ambil dari si Selat Hormuz, pasti akan ada shortage gitu ya. Pasti akan ngebak. Nah, itu yang ibaratnya menurut kita, wah PR nih, kita harus beresin intinya lifting kita, apapun caranya kita harus naikin. Intinya masalah kayak swasembada energi itu harus jalan. Jadi game-game yang menurut itu yang saya lihat tuh sebenarnya Elsa masih jadi salah satu yang menurut saya ya. Ini saya nggak mau pom-pom, ini saya cuma sharing perspektif aja. Menurut saya jadi salah satu conviction saya masih menarik gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kemarin harga udah sempat sentuh 1.000 gitu, ya, terus kan turun lagi ke 700, lumayan sebel juga gitu ya. Aduh, tahu gitu dijual gitu. Cuman kalau saya sih pribadi dari fase yang sekarang tuh saya masih pede ya. Nah, jadi itu ya kalau buat ini ya. Cuman itu ya, maksudnya kalau di fase sekarang tuh saya akan coba sangat memperhatikan dari sisi makronya. Karena ngeri-ngeri juga ya. Kadang kemarin kalau nonton videonya si Warren di mana ya, CNN kalau nggak salah. Dia bilang, wah ini Maret turun itu cuman sebagian kecil doang ya dari koreksi pasar. Ini bukan nakut-nakutin. eh Warren Buffett bilang bahwa ya
ini mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi akan datang. Mungkin ya correctionnya mungkin bisa lebih possible possible aja, sangat mungkin gitu. Karena ya itu maksudnya dari fase yang sekarang nih perangnya ini kita masih belum tahu ujungnya kayak gimana. So itu aja mungkin dari sisi market ya nanti kita akan lebih bahas banyak emiten sama tadi nanti di ujung saya akan bahas rekomendasi bulanan kita ya Bapak Ibu ya. Paling itu. Ini saya agak sedikit ubah formatnya. Kayaknya mungkin lebih enak kalau seandainya saya bisa bahas pasar dan Bapak Ibu bisa ngeliatin langsung ininya ya. Ini kebetulan kan kita kan biasa kan tema sebelumnya tunggu ya, wait. Kayaknya gini aja deh. Nah, ini saya pengen sharing aja nih dari apa dari semua news yang ada di market dulu. Kita coba go through satu-satu. Paling yang menarik adalah yaitu ya maksudnya sekarang tuh masalah deployment dari sisi tentara itu kan udah banyak ya. Kemarin kan 3.500, 10.000 cuman outstanding yang di tim Teng tuh sekarang antara udah 50 sampai 65.000. Nah, ini message-nya kan dulu kan orang mikirnya gini ya. Misalnya Trump kemarin 2 sampai 3 minggu kayaknya bakal keluar. Oh, berarti artinya damai. Cuman kadang message-nya yang ditangkap tuh adalah kan totalnya tadi udah 65.000 ya pasokan darat ya. Nah, ini message keduanya adalah yang menurut saya kayaknya lebih mungkin ini bakal habis-habisan dulu perang sampai 2 sampai 3 minggu. Jadi ini dari darat itu bakal jalan gitu ya. Misalnya dari darat itu bakal jalan 65.000 kalau nggak ngapain ngirimin pasukan gitu. Jadi ntar sampai 2 sampai 3 minggu yang dibilang Trump itu dia kita akan kembaliin ke zaman batu karena objektif awalnya jadi kan gini ya, saya tuh kemarin pelajarin. Jadi si Amerika itu intinya dia tuh punya base-base militer gitu ya. Jadi setiap kayak ada negara ada bagian militer tuh yang eh, tanggung jawab sama di bagian Asia misalnya Asia Timur Tengah itu ada base-base militernya. Nah, jadi pas kita lihat itu intinya adalah objektifnya tuh apa gitu. Ya. Kita statement objektifnya apa? Intinya adalah bikin kapasiti Iran tuh hilang. Bukan hilang ya, maksudnya turun signifikan gitu. Jadi intinya mereka nggak punya kapasiti buat serang kita lagi. Nah, jadi ini yang saya lihat nih bakal ada potensi perang yang habis-habisan tuh sampai 2 sampai 3 minggu ke depan. Itu possible ya. Saya nggak bilang itu pasti. Cuman kayaknya kalau ngeliat dari statement Trump akan ke seperti itu ya. Yang menarik lagi adalah ya paling tadi itu ya. Kalau kita sih sebenarnya moneternya masih jalan ya. Jumlah uang beredar itu M2 masih ada growth 8,7%. Cuman kalau kita bandingin sama data-data yang sebelumnya, itu di bulan Januari kemarin tuh uang beredar kita tuh 10%. Nah ini somehow gini sih, intinya gini. Saham tuh suka sama liquidity, saham tuh suka sama uang banjir, saham suka sama bunga rendah. Nah, jadi kalau di posisi sekarang ini kan kelihatan si money supply-nya agak sedikit melambat kan. Nah, ini ngasih sedikit gambaran ya bahwa ini arahnya mau kemana sih sebenarnya kebijakan suku bunga, kebijakan moneternya mau ketat atau mau longgar. Nah, dari fase yang sekarang sih saya lihat akan lebih ketat ya kecenderungannya. Walaupun kemarin bosnya The Fed di Harvard dia bilang kita kayaknya nggak akan naikin suku bunga gitu ya. Kita nggak akan naikin suku bunga karena menurut kita suku bunga itu sifatnya struktural. Kalau misalnya perang itu sifatnya noise. Bayanginnya gini katanya. Kalau misalnya ibaratnya kayak lagi perang sekarang, kita naikin suku bunga itu tuh dampaknya panjang. Dampaknya panjang, orang lebih unwilling buat borrowing gitu, cuman dampaknya panjang. Nah, jadi ketika misalnya ini harga-harga inflasinya lagi pada naik, dan abis itu normalize, ini suku bunganya jadi nggak ngaruh. Karena munculnya baru kelihatan gitu. Jadi si Powell bilangnya, oh, kayaknya nggak ngaruh deh. Ntar deh, mendingan dia pakai instrumen yang mungkin akan lebih ngebatasin uang beredar. Nah, jadi M2-nya nih yang jalan nih. Jadi uang beredarnya nih bakal ditahan. Cuman intinya nih liquidity itu bakal bakal melambat ya dari posisi yang sekarang. Nah, jadi itu ya. Cuman emang itu ya pertanyaannya apakah ini lanjut apa enggak kayak zaman-zaman 1970 ya. Maksudnya harga minyak embargo kan panjang tuh. Itu 10 tahun tuh ceritanya panjang gitu ya. Itu yang saya masih kita akan coba liatin ya. Ya paling Ya. itu Ya. ya ini MBG ya bagus lah, it's a good thing ya. Jadi kita pangkas kemarin jadi cuma 5 hari. Intinya ini sih, ini yang saya jadi fokus juga adalah masalah Dengan rilis data makronya aku juga defisit. bingung.
Karena kan kalau kita lihat dari defisit yang terakhir itu kan kita kan tertinggi dalam 8 tahun terakhir kan. Nah, jadi kalau di fase itu saya lihat sih sebenarnya ruang kita defisitnya makin lebar dari 3% itu di posisi sekarang sangat ada. Apalagi kalau harga minyaknya tuh rapih di harga $100 ke atas terus ya. Karena setiap kenaikan harga minyak itu $1, defisit kita tuh nambah sekitar 7 triliun. Dapat subsidinya jadi bengkak 10, dapat duit 3 karena kan ada dividen, harga naik gitu ya, asumsi gitu. Jadi 7 triliun additional tuh, nah ini yang menurut kita tuh agak lumayan worried ya. Nah, cuman ya ini ya harapannya dengan adanya MBG dipangkas, fiskal kita akan coba liatin. Ini fiskal tuh bener-bener jadi salah satu game yang Bapak Ibu harus liatin. Nanti di rilis data Maret kita jelek, kita pasti akan ada selling pressure gitu ya. Karena ekspektasinya nih si Tak pindah ke lembaga WiFi rating mati loh. bakal di cut ya. Ini kayaknya eh, bisa minta tolong ini nggak ya? Kalau di setting tuh kalau yang masuk kayaknya bisa di mute kayaknya. Eh, buat tim mungkin boleh minta tolong kalau ini. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita coba liatin ya. Itu data-data fiskal tuh penting ya. Rusia larang ekspor bensin, itu jadi perhatian. Aviation, sektor-sektor yang minyak related tuh, yang cost structure-nya minyak tuh harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kayak aviation saya hindarin dulu. Kalau misalnya kayak petrochem related gitu ya, misalnya kayak Impact, IMPC, TPIA yang base-nya tuh adalah nafta gitu ya, saya agak hindarin dulu gitu ya. Jadi karena cost structure-nya ini agak pasti akan naik dan mereka nggak bisa langsung naikin harga gitu. Jadi saya agak hati-hati dulu kalau yang perbankan emang concernnya liquidity ya. Kalau misalnya liquidity, ekspektasi suku bunga itu bakal dinaikin. Apalagi Indonesia tuh beda sama Amerika. Kalau Amerika itu kan nggak ada needs buat jaga si DXY-nya. Mereka cobalah push sebenarnya inflasinya itu kan stabil ya. Nah, cuman Indonesia tuh menurut saya ada kemungkinan kita bakal naikin tuh ada. Karena posisi rupiah ini yang sebenarnya kita agak lumayan worried. Kalau nggak nih inflasinya nih bakal bakal kena nih. Karena kan inflasi kan dua sisi kan. Dari ibaratnya kayak cost push sama demand pull. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi eh, harga-harga barang importnya itu jadi mahal, imported inflation kita tinggi, nah itu yang jadi kita tuh ada ruang kenaikan suku bunga sebenarnya, possibility ada. Nah, itu pasti nggak bagus buat perbankan. Makanya kenapa saya di fase yang sekarang itu lagi nggak pegang sama sekali. Banking itu saya nggak pegang ya. Kekhawatiran soal MSCI, concern terkait masalah rate gitu ya. Jadi saya agak hati-hati dulu. Indosat traffic bagus, Telco oke lah. Telco tuh nggak terlalu terpengaruh sebenarnya karena dia tipikalnya defensif dan dia mainnya tuh lokal gitu ya. Ya paling kalau misalnya kita beberapa komponen yang ambil dari luar pasti biayanya jadi mahal. Cuman Telco belum sih, saya sih masih belum terlalu ini ya. Ini Mora menarik nih, Mora tuh dia lagi merger kemarin sama si My Republic. Jadi kan sebenarnya kan kalau bisnis modelnya si Mora itu kan dia modelnya itu kayak infrastruktur buat telco kan. Jadi itu kayak contohnya dia ada yang kayak fiber optik, terus habis itu dia ada yang saya lupa deh itu yang ring road yang Palapa ya. Jadi si dia tuh bisnis modelnya itu sebenarnya lebih kayak yang Palapa ring dia punya dia ada jual ada ini bandwidth juga, dia ada kerjasama juga sama beberapa internet service provider. Jadi dia intinya backbone-nya, bukan yang jualan si internetnya. Nah, kemarin dia kerjasama bareng sama si My Republic. Harusnya positif, bagus gitu. Karena kan si My Republic itu pas zaman-zamannya tender kan kita kemarin kan tender kan yang si Wifi menang tuh. Jadi tender 1.400 intinya si di spektrum inilah biasanya jaringan fixed wireless access itu bisa jalan. Tipikal internet yang model itu pakai bukan pakai kabel bawah gitu ya, eh, kabel apa? Kabel fiber optik gitu ya. Cuman ini model itu dia pakai 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 WiFi gitu ya. Dia pakai wireless. Nah, cuman kan mereka menang sih My Republic. Nah, cuman apakah ambil Mora apa enggak? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Karena nih company pertama adalah kalau kita ngeliatin return on equity-nya dia itu bandingin sama pemain telco yang lain kayaknya lumayan tipis ya. Dia cuma 4%. Sama dari posisi dia punya valuasi itu yang sebenarnya saya masih agak lumayan hati-hati sih. EV/EBITDA-nya 78 kali. Jadi kalau kita ngeliat Telkom Indosat aja cuma 4 kali 5 kali ini 78 kali. Jadi my take kayaknya enggak sih.
Kalau buat si Mora, Bapak Ibu kayaknya harus agak hati-hati dulu ya. So itu em, yang menarik lagi adalah hmm, paling itu ya. Ya ini ya, harga-harga komoditi lagi pada naik semua. Sekarang aluminium lagi pada naik. Kemarin harga sulfur yang buat Etspal itu lagi pada naik. Amonia lagi pada naik. Jadi play-nya tuh ya yang punya exposure ke situ sih Bapak Ibu boleh boleh coba liatin ya. Jadi itu helium juga pada naik. Helium juga penting nih. Helium tuh dipakai buat semiconductor soalnya. Jadi ini harga-harga cost komponen ini lagi pada mahal semua nih. Ya ini paling paket kebijakan aja. Ini biodiesel. Biodiesel ini menarik sebenarnya. Ini saya pernah udah bilang sih di minggu lalu ya. Maksudnya kemarin kan beberapa company kayak DSNG, TAPG itu moodnya lumayan bagus. Dan kemarin data ekspor kita itu bagus. Nah, kita ngelihatnya dua ini ya. Maksudnya mungkin beberapa negara lain itu udah considering juga gitu ya. Bahwa oh kayaknya kita nggak boleh 100% subsidize solar fuel gitu ya. Jadi mereka coba blend in itu sama kayak contohnya si sawit gitu ya, palm oil. Nah, jadi makanya kemarin data ekspor kita tuh lumayan bagus si sawitnya. Bukan secara value aja ya, secara secara volume. Volumenya naik banyak, value-nya juga naik banyak karena harga pada naik, volumenya juga pada naik. Nah, jadi ini something menurut saya Bapak Ibu secara tactical-nya in the short term boleh coba liatin ya buat si sawit-sawit ini ya. Ini cuma short term aja gitu ya, karena kalau kita lihat so far kan secara strukturalnya tuh ya cuman ini kita lihat nanti sih kan karena kalau kita lihat kan China, Indo suruh beliin soybean US kan, jadi mungkin secara strukturalnya transisi ke situ. Cuman kalau buat yang replacement buat oil sekarang, ini yang paling cepat dan bisa langsung jalan tuh adalah biodiesel. Jadi itu em, yang menarik lagi adalah ya ini ya negosiasi juga kita akan coba fokus ya. Kemarin kan Presiden Iran si Masoud Pezeshkian itu kan bilang siap mengakhiri perang kalau ada jaminan. Cuman wah susah ya. Kemarin kan jaminan perang ini kayaknya Trump agak susah tuh buat kasih. Itu somehow ya kalau kita tahu ya maksudnya ngeliat karakternya kayaknya dia nggak mau tuh istilahnya kan kayak mengakui memberikan legitimasi itu jadi humiliation sebenarnya buat US. Itu something yang menurut saya, waduh ini agak susah buat ada kesepakatan. Jadi itu, em, nah ini kita juga ini ya, karena harga minyak itu sekarang udah ada additional logistic cost 2 juta per kapal tanker itu yang lagi dibahas sama Iran. Nah ini mungkin orang juga akan considering pelan-pelan buat either nanti ke depannya itu energi baru atau kayak tadi tuh lebih struktural ambil kayak biodiesel gitu ya misalnya atau misalnya tadi pelan-pelan bikin fire power plant yang base-nya tuh adalah pakai itu nggak pakai fuel, pakai yang ibaratnya tadi tuh si batu bara. Itu bakal dikejar ya. Am, yang menarik lagi adalah ini komitmen investasi nggak menarik, nggak menarik. Ya nego-nego ini masih jadi fokus. Ya Trump sebel kemarin ya. Kayak Trump juga kalau misalnya nanti dia keluar dari NATO, wah ini kayaknya potensi kesepakatan deals ini agak susah ya, karena makin kepecah nih negara-negara ini ya. Karena kan kalau misalnya tadi barengan tuh US, NATO, US yang di dalam NATO ya, gabungan gitu ya, mereka ngobrol sama Iran, mungkin possibility negonya ada. Cuman kalau misalnya ini udah ya lu gue jadinya gitu ya. Nah jadi karena si Trump juga dibilang tuh macan kertas gitu, paper tiger katanya. Jadi intinya kalau kalian mau ambil minyak beli minyak dari kita Amerika atau kalian ambil sendiri deh katanya. Jadi ini yang lumayan worth juga ya soal tensi ya. Nah ini agak hati-hati ini jaga PMI. Ini mungkin Bapak Ibu nggak terlalu apa ya ngelihatnya kayak ini something yang lumayan underestimate gitu ya. PMI itu penting. Ini adalah ibaratnya tuh leading indicator kalau kita ngasih gambaran bahwa ekonomi ini bakal tumbuh apa enggak. Si manufaktur-manufaktur itu udah pada beliin barang apa enggak gitu ya. Jadi biasanya kan level krusialnya itu 50. Jadi bawah 50 itu artinya mereka kontraksi. Di atas 50 tuh mereka ekspansi. Nah ini sekarang kemarin PMI kita 53,8, sekarang 50. Dari 53,8 ke 50 itu jauh ya angkanya ya. Jadi itu ibaratnya ngasih gambaran manufaktur kita pun lagi jelek gitu, lagi melemah.
Bahkan ini adalah level terendah sejak Juli kemarin. Nah, kalau nanti data Aprilnya itu turun lagi, wah ini saya agak worried nih dari sisi growth-nya agak-agak hati-hati. Ini kelihatan juga, oh Pak, bagus nih ada data yang bagus, surplus. Surplus kita 1,27 miliar gitu ya. Ingat, ini kan dia neraca perdagangan ya. Kan ada trade balance, ada current account, nanti trade balance itu dalam current account ya. Current account, habis itu ntar ada balance of payment. Nah, jadi ini intinya kita ngomongin cuman ekspor dan import. Orang pasti ngeliat berita ini bagus. Uangnya banyak nih, kita surplus terus gitu ya, 1,27 miliar. Ingat, hati-hati. Yang bikin kita surplus itu adalah import. Jadi import kita tuh jelek, bukan jelek sih, maksudnya kita melambat. Import itu ngasih gambarannya ini ya, maksudnya dari kita kayak pabrik manufaktur, saya nggak mau beli bahan baku dulu, saya nggak mau beli mesin dulu, karena mereka worried sama ekonominya. Confidence-nya tuh nggak muncul gitu. Jadi em, ini data yang mungkin orang kelihatannya bagus, cuman sebenarnya actualnya jelek. Jadi itu inflasi kita Maret kemarin 3,5%, cuman emang belum nge-capture ya tadi dari kayak pergerakan harga atau imported inflation dari pelemahan nilai tukar rupiah. Ini yang kita bilang nih ekspor kita bagus, ini lumayan gacor ya, 36,2% naik banyak. Jadi saya suka ini ceritanya, jadi something yang struktural ya. Kalau ekspor itu positif ya, Bapak Ibu boleh coba liatin tuh CPO CPO ya. Cuma CPU-CPU itu tadi yang saya lumayan favor tuh yang model-modelnya kayak DSNG, TAPG gitu ya. Saya suka tuh sebenarnya karena ini strukturalnya kuat gitu ya. Saya strukturalnya kuat, em, matriks tanamnya bagus gitu ya. Jadi produktivitinya bagus. Mereka kayak per hektarnya yield per hektarnya tuh di atas 20, 22, 24 itu eh, bagus ya dibandingin sama peers. Saya lihat sih positif ya. So itu mungkin dulu ya ini dari sedikit dari news ya. Kita langsung ke ini sorry ya agak bolak-balik nih. Cuma mungkin lebih enak karena ada lihat komennya. Em, nah ini langsung balik lagi ya ke ini tadi udah yang ini ya Bapak Ibu ya coba lihat. Nah ini mungkin sedikit gambaran aja market kita nggak terlalu bagus melemah. Masih bisa melemah lagi nggak? Masih bisa, sangat bisa. Nah ini mungkin orang akan ini ya masalah free float. Nanti saya di belakang ada slide khusus juga ya soal free float ya. Jadi kan kemarin si Bursa Efek itu kan udah rilis yang namanya High Shareholder Concentration List kan. Nah itu ada dua di situ yang mungkin Bapak Ibu liatin itu ada DCSA sama Brand. Jadi kalau kita lihat secara free float itu kan kalau nggak salah dia tuh cuma 13%, dia 13% harusnya kan. Cuman ternyata yang publik benar-benar punya itu cuma 2 komaan persen. Wah ini menurut kita tuh PR gitu ya. Karena statementnya si MSCI itu jelas gitu ya. Kalau kalian udah di dalam, di udah masuk ke listnya MSCI gitu ya, di indeksnya, kalian bakal keluar. Kita bakal bakal keluar dan nanti kalian nggak bisa masuk lagi dalam 12 bulan ke depan. Artinya bobot kita dari dua emiten ini hilang. Berarti artinya itu bakal trigger outflow. Spesifik buat emiten ini directly, karena maksudnya kan kayak fund manager itu kan pasti mikirnya, wah saya pengen ngambil Indonesia gitu ya. Saya ngikutin MSCI gitu. Bobotnya berapa sih brand gitu kan. Saya bikin reksadana buat mirroring si MSCI gitu kan. Dia pakai mutual fund kan. Mutual fund pakai ETF buat mirroring ini. Nah, ininya hilang tuh. Wah, ngapain saya pegang brand, pegang DSSA? Saya bakal jualin kan. Nah, itu kan pasti directly bakal kena ke saham itu secara langsung gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, pasti ada faktor indirectly-nya. Mereka bakal lihat, waduh, Indonesia nih bobotnya jadi makin kecil gitu ya. Jadi fund-fund manager ini pun juga akhirnya ngurangin tuh semuanya. Jadi directly, indirectly, menurut kita nih akan ada selling pressure. Karena si Bursa Efek itu kan rilisnya kan Jumat sore kan, setelah market close kan. Dan ini yang menurut kita tuh nanti bakal apa ya? Bakal akan translasi ya. Nanti buat ke minggu depan pasti akan ada efek koreksi gitu ya. Jadi itu yang kita lumayan worried. Dan maksudnya bukan cuman brandnya doang ya. Walaupun terlepas dari brand tuh cuman the only ya yang sahamnya KPP. Cuma kan saya pernah bahas ya, maksudnya tuh list saham-saham KPP yang under free float-nya relatively kecil itu ada banyak sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat nih ibaratnya nih dampak turunan-turunannya itu spillover-spillovernya yang kita coba cermatin. Makanya saya sih pribadi kayaknya buat yang konglo-konglo sih saya nggak berani sentuh dulu ya. Saya berani nggak berani sentuh dulu. Kecuali yang maksudnya free float-nya lumayan jauh ya.
Terlepas dari Petrosi kan free floatnya lumayan gede ya. Cuman kita coba nanti akan lihat nih. Maksudnya apakah dia ternyata mungkin high shareholder concentration list. Karena kan kemarin kan cuma 9 doang yang dirilis kan. Ini kan belum belum didudil semua sebenarnya. Jadi saya masih harus agak hati-hati ya. Nanti kita coba liatin ya Bapak Ibu. Detailsnya ada di belakang. Batu bara naik, CPO nih bagus. Bapak Ibu boleh coba liatin CPO moodnya lagi oke. Gold 46 di closing kemarin. Gold ya, cuman tadi saya moodnya masih sama sih. Well, terlepas dari dia tuh harganya udah naik ke 44 ke sekarang ke 46 gitu ya. Cuman di alternatif sekarang nih yang saya lihat masih struktural lumayan kuat tuh lebih di minyak ya. Minyak nih yang harganya kan moodnya naik terus ya. Paling itu ini rupiah nih juga jadi PR gitu ya. Pasti orang juga agak sedikit ngindarin posisinya buat Indo. Em, Transportation ini koreksinya lumayan dalam. Cyclical itu positif ya. Cyclical nih isinya siapa ya? Saya lupa deh. Wait, wait, coba saya cek. Oh, cyclical tuh yang dorong banyak tuh si MSIN ya. Si MSIN, ada VKTR, ada Mitra Di Perkasa, Bufa, Film, ya itu naiknya lumayan ya. Grupnya MNC kemarin naiknya lumayan banyak sih ya. Khususnya karena ada MSIN ya kemarin ya. MSIN-nya kan karena kan dia ada rencana dual listing kan katanya kan di luar ya. Jadi itu yang dorong grup-grupnya MNC. Cuman ya itu ya, totally ini pure noise aja. Hati-hati tacticalnya. Karena transaksinya kemarin volumenya nggak terlalu gede juga gitu. Jadi kita nggak tahu apakah mungkin ini kayak related parties gitu ya yang ambil atau emang benar-benar pure third parties yang lihat oh ini bagus nih bakal dual listing. Cuma saya pribadi sih kayaknya nanti dulu hati-hati. Resiko nih kalau buat yang grup-grupnya MNC ya. Em, Indonesia yieldnya nih sekarang lagi pada turun. Kemarin kan sempat ada berita bagus kan yieldnya udah pada turun. Cuman hati-hati nih ruang yield naik ini masih ada. Asing masih jualan terus. Lalu saya sih pribadi juga bukannya saya antek-antek asing ya. Cuman saya agak takut kalau misalnya asingnya tuh nggak firm masuk Indo, flow-nya belum muncul. Saya agak takut nih karena bukannya saya iniin retail sih ya. Retail kayak kita gede lah, 50-50 lah kita transaksinya kita sama asing gitu ya. Cuman karakteristiknya retail tuh biasanya saya nggak bilang ya semua seperti itu ya, mungkin beda-beda ya Bapak Ibu karakternya. Cuman in general asing tuh biasanya lebih panjang masuknya. Dia tuh bisa lebih panjang karena ya nggak mungkin ya, misalnya asing tuh tektok ya. Mungkin ada yang modelnya kayak pakai kayak Quant. Cuman mereka tuh biasanya deployment asetnya tuh lebih panjang. Nah, cuma kalau misalnya kita ngelihat yang kayak misal retail, ada kecenderungannya biasanya beli pagi, jual sore gitu kan. Mereka banyak yang sekarang retail tuh udah nggak mau parkir dana dulu gitu ya. Jadi em, saya masih agak hati-hati nih kalau si asingnya ini masih belum pede. Karena kalau misalnya asingnya udah pede punya barang gitu, nah ini biasanya strukturalnya lebih enak naiknya. Jadi selama foreignnya masih jualan, kayaknya nanti dulu ya Bapak Ibu ya. Ini juga nih, ini kita tunggu juga nih. Ini selama juga masih pada jualan, rupiahnya bakal kerasa banget ya Bapak. Karena ini nih, kayaknya yang pegang-pegang rating obligasi pun juga takut gitu ya misalnya. Karena bayangin gini, wah Indonesia rating obligasinya bakal diturunin gitu ya. Maksudnya, mendingan nanti aja deh ngambilnya. Mungkin bunganya akan lebih gede gitu kan. Mendingan bunganya lebih gede. Karena kan Indonesia kalau nanti ratingnya diturunin, buat bikin obligasi mereka tetap menarik, mereka harus naikin bunga kan, karena premi resikonya jadi naik. Nah, jadi itu yang sebenarnya kayaknya saya selama ininya masih dua-duanya masih ke bawah, nih harus agak hati-hati dulu nih. Karena rupiah itu penting, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya si foreignnya takut masuk ke dalam, yang large cap ini nggak akan ada yang sentuh gitu ya. Aduh, mendingan nanti saya masuk ekspektasinya ya mungkin BCA dapat gitu ya dividen gitu ya 5%, 6%, Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Atau yang gede-gede misalnya. Cuman mereka kena hajar di rupiahnya. Masih bisa melemah nggak? Masih bisa. Karena dolar indeksnya itu lagi lumayan kuat, rupiah kita risikonya banyak gitu ya. Tadi ya maksudnya dari kayak defisit kita posisinya makin gede, cadangan divisi kita pelan-pelan makin tipis. At least in the short term nanti dulu ya. Ya ini terlepas dari segala itu ya, kita masih menarik secara valuasi, growth kita juga masih bagus. Tahun ini masih bagus, tahun depan juga masih bagus. Cuman tetap ya, eh, kita coba lihat dari sisi market cycle-nya dulu ya. Kalau tactical, saya sih nggak berani dulu ambil posisi.
Saya mendingan nanti ya tunggu semuanya udah price in, udah jelek gitu ya, baru saya ambil posisi. Masih bisa turun, possibility-nya ada. Cuman ketika semua berita jeleknya udah keluar, udah ke price in ke market, baru saya berani naikin posisi. Bukan 100% full, cuman naikin posisinya aja dulu. At least nggak terlalu ketinggalan-ketinggalan banget ya kalau misalnya marketnya rebound. Kok jadi langsung ini ya? Oh, wait. Em, tadi, oke kita langsung bahas ke market ya. Impact, Impact nih, company menarik sebenarnya. Company-nya menarik, earnings-nya muncul mulu gitu ya. Terus kan dia construction dan property related kan, karena related sama kayak roof ya. Cuman hati-hati ya, saya nggak terlalu nyaman sama valuasinya. Kayaknya earnings valuasinya udah lumayan terbang ya. Agak hati-hati. Impact tuh berapa ya terakhir ya? Coba saya cek deh. Impact itu, wah iya, ini 115 kali EBITDA sih. Saya nggak nyaman sih. Mitra di Perkasa, nah ini lagi bagus ya Bapak Ibu ya, kemarin naiknya 15,5%. Em, Kalau saya sih gini sih sebenarnya ya, take-nya. Biasanya tuh kalau retail-retail, short term kalau misalnya marketnya lagi kayak gini, umumnya nggak terlalu bagus gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa nggak semuanya, cuman biasanya tuh komponen-komponen mereka itu tuh banyak yang diambil dari luar gitu ya. Jadi kalau misalnya cost komponennya naik, biasanya tuh selalu sama tuh. Rupiahnya melemah, biasanya kan mereka mau nggak mau harus naikin harga. Mereka pass on. Jadi kan mereka kan biasanya tuh tipikalnya tuh kayak margin plus gitu ya. Jadi mereka maintainnya di harga yang sama. Mereka naikin harga, biasanya nih harga ini di persipnya, aduh daya belinya nggak bagus. Biasanya tuh penjualannya dia agak drop. Jadi itu sih si Mitra Adi Perkasa ya. Walaupun sebenarnya gini sih, kalau kita ngeliat si Mitra Adi Perkasa itu kemarin beberapa segmen dia tuh growth-nya lumayan bagus ya. Kayak specialty bisnis mereka lumayan bagus. Nah, jadi kita ada appreciate dari sisi fundamentalnya ada gitu. Cuman secara overall sektornya yang saya nggak terlalu nyaman sih. Agak hati-hati dulu ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu masih ngeliat kayak fundamental kemarin lumayan bagus, masih boleh. Ini analis di Bloomberg tuh masih ada target itu 16,08, masih ada upside 23,2%. Cuman kalau saya pribadi dibandingin ambil si Mitra di Perkasanya, mendingan ambil ke mapanya. Pertama adalah margin of safety-nya lumayan tebel sebenarnya, 40%-an. Karena fair value analisnya kan di 946 kan, ini yang bawah nih. Nah, sama si MAPI itu tuh yang nggak terlalu bagus tuh si food and beverage bisnisnya. Itu kan yang masih berat kan, si yang MAPB kan. Makanan-makanannya dia, Starbucks-nya itu agak lumayan berat. Cuman mapanya oke sih, growth-nya masih oke. Bisnis luar negerinya juga jalan terus. Jadi saya lebih suka sebenarnya strukturalnya. Bull. Nah, ini Bull, ini apa ya? Ya ini spekulatif ya. Ini kalau Bapak Ibu kayak pengen punya exposure buat ke tanker related kayak Sochi, Logindo, Bull gitu ya. Itu spekulatif. Spekulatif yang artinya kalau Bapak Ibu pengen ambil ke dalam pun boleh, menurut saya masih boleh. Cuman bobotnya dibatasin, risk manajemennya yang jadi fokus. Karena kan maksudnya big story-nya jalan ya. Bull tuh bisnisnya tuh beda sama Sochi. Sochi tuh dia gedenya di dalam. Dia tuh ambil banyak tuh sama Pertamina kontraknya. Cuman kalau si Bull tuh mainnya keluar. Dan tipikal bisnisnya beda gitu. Kalau si Bull itu tuh dia modelnya spot charter. Jadi ibaratnya tuh dari tarif yang sekarang dia enjoy. Harga naik dia enjoy. Kalau modelnya si Sochi, dia tuh time charter. Jadi time charter tuh misalnya kayak naik dan turun, nggak ngaruh buat mereka gitu ya. Jadi ibaratnya kayak biaya sewanya tuh udah di state di awal. Jadi misalnya kita bawa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apalagi mereka gede di Pertamina ya. Pertamina ini kan biasanya mereka kontraknya lumayan lebih unfavorable kan, karena mereka gede. Pasti mereka punya bargaining power of buyer di situ. Nah jadi itu ya. Nah bull nih Bapak Ibu boleh spekulatif gitu ya, karena di dalamnya pun juga kemarin kan rame si Sinarmas itu mau masuk ke dalam, cuman sangat spekulasi hati-hati aja bobotnya dibatasin. Cuman big big story-nya itu ada gitu ya, tarifnya masih bisa naik. Nah, cuman gini ya, maksudnya ya, tarif ini mungkin nggak akan langsung kelihatan ke mereka punya revenue, karena butuh waktu. Karena Bull tuh kapal-kapalnya modelnya kecil. Saya tuh lupa, secara DWT-nya tuh dia agak di bawah. Kan kalau misalnya secara urutan kan ada yang paling gede kan eh, FLCC kan, dia yang paling gede itu 1 juta DWT kalau nggak salah. Habis itu ada Supramax, ada Aframax. Nah dia tuh yang di bawahnya lagi. Nah biasanya kejadiannya gini tuh.
Nanti tarif yang di atas tuh udah mahal karena kan dia butuh mendingan satu yang gede gitu ya, satu yang gede. Nanti misalnya kalau lewat Iran kenanya 2 juta, yang 800.000 kenanya 2 juta juga, mendingan langsung bawa yang gede. Nah, cuman yang gede-gede ini itu tarifnya tuh akan naik. Wah, pas yang saya mau nyewa kapal mikir, waduh, 1 juta ya. Aduh, mendingan kayak gitu saya hitung-hitung, mendingan ambil yang 500.000 aja dua. Habis itu turun, ini pada naik. Habis itu, waduh, ini yang ini naik banyak. Habis itu baru ke yang bawah, ke yang bawah. Jadi saya kemarin baru ngobrol juga sama Bu minggu lalu. Jadi sebenarnya buat kelihatan angkanya ke revenue itu butuh waktu. Nah, cuman itu kan strukturalnya ya, fundamental kan. Fundamental kan biasanya kan agak lagging ya. Cuma sentimentalnya itu ya tadi ya, maksudnya di posisi sekarang minyaknya lagi naik, tarifnya lagi naik, harusnya bull diuntungkan dari kenaikan tarif itu. Jadi itu sih positifnya ya, Bapak Ibu ya, sama grupnya Sinarmas di dalam ya. Kita nggak tahu nih Sinarmas nih bakal kayak apa gitu ya. Jadi cuman posisi sekarang kalau neracanya nanti diberesin, ekspansinya jalan. Karena gini sih, si bull ini tuh nggak cuman yang bisnisnya tuh pure tanker aja. Cuman LNG-nya juga lagi digodok sama dia. Karena nih LNG juga lagi bisnisnya lagi growing ya. Di global tuh bisnisnya lagi growing. Itu ya spekulatif ya Bapak Ibu ya. Ingat jangan jangan ini. DSSA hati-hati dulu. Ini yang kita udah bahas nih, dia free float-nya juga tipis, masuk high shareholder concentration list. Ini saya nggak nyaman, hati-hati dulu. Kepik ya mungkin nih grup-grupnya Mensi lagi pada naik banyak ya. Cuman saya personally itu saya nggak. Kan saya mungkin beda ya stylenya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya style masing-masing nggak apa-apa ya. Cuma saya tuh tipikalnya tuh top down. Jadi kalau sektornya lagi nggak terlalu favorable, saya kayaknya nggak berani masuk dulu ya. Karena properti saya coba ngobrol sih sama beberapa gitu ya. Mereka lihat tuh sekarang demand tuh lesu buat properti. Makanya kalau kita ngeliat kemarin data pencapaian marketing sales beberapa emiten tuh jelek. Ciputra itu kemarin udah 11 triliun diturunin 10 triliun. Itu pun cuma dapat akhirnya 9 triliunan, 9,5 triliun. Jadi kayaknya jualan properti itu lagi susah gitu ya. Saya kemarin juga ngobrol sama Pani, sama IR-nya baru gitu ya. Demand tuh lesu gitu ya. Ke bawah tuh demand-nya lesu. Cuman yang mid ke atas masih oke lah. Cuman nggak yang wow-wow banget ya. Nah, jadi saya ngasih gambaran, wah ini properti kayaknya masih masih tough ya. Jadi saya nggak ngelihat di fase sekarang properti jadi eh tesis yang menarik ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu em, terus mapa, mapa sih struktural panjang saya suka sebenarnya company-nya. Saya pernah masukin ini juga ke yang 7 saham rekomendasi saya ya. Saya suka strukturalnya, saya suka tesis cerita Indonesia itu kayaknya in terms of spending buat kayak olahraga kemarin data Kemenpora itu juga lagi pada naik gitu semuanya. Jadi struktural revenue-nya juga kelihatan growth-nya masih ada gitu ya. Ini company menarik sebenarnya. Dengan struktural yang kayak bagus, ekspansi keluarnya lumayan jalan, mereka punya bargaining-nya kuat gitu ya karena grupnya MAP juga. Ya ini beda-beda Bapak Ibu. Kita tahu cycle-nya mungkin orang mungkin perang mah kayaknya nggak terlalu related ya. Cuman ini company yang bottom up-nya bagus ya. Bottom up-nya bagus. DCNG ya. Oh ya ini cuma udah naik banyak ya. Ini resikonya udah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini udah tipis-tipis analis di Bloomberg 18,77, 12,4%. Buat TAPG 8,5%. Jadi itu udah relatively terbatas ya. Em, dari Indofood, Indofood nih agak hati-hati sih. Indofood ICBP saya masih agak lumayan worried. Karena kemarin tuh datanya laporan keuangannya nggak terlalu bagus. Sama di level gross, dia tuh lumayan kena di situ. Karena kayaknya kos-kos bahan bakunya tuh lagi pada, ya, ya nih Indofood lagi pada kan di atasnya, di grossnya, karena tuh bahan bakunya tuh kan lagi pada naik kan. Jadi marginnya tuh kerasa agak sedikit turun. Cuman di yang kedua yang agak PR-nya adalah kan dia tuh utangnya masih ada utang US dollar kan. Ini yang utang-utang US dollar ini nih Bapak Ibu harus hindarin nih. Karena nanti kalau laporan keuangan kuartal kuartal satu muncul, kan kuartal satu muncul ini kan nanti kan akhir April kan. Itu earnings tuh pasti drop semua. Jelek gitu ya. Itu hati-hati tuh. ICBP tuh exposure di USD-nya tuh lumayan gede. Paling itu Indika. Indika ya company menarik sebenarnya. Company menarik cuman ini udah ketemu sama fair value-nya ya. Ini sama Nas di Bloomberg 3525. Margin of safety-nya terlalu tipis sih. Terlepas dari dia kan bisnisnya batu bara. Batu bara lagi bagus, lagi gacor, oke.
Sama mereka kan lagi pelan-pelan kan expand ke non batu bara kan. EV-nya digedein, energi baru digedein, emasnya mereka gedein gitu. Jadi eh, story transitionnya ada gitu ya. Bagus lah, saya suka. Cuman itu ya maksudnya di posisi sekarang kayaknya kita butuh margin of safety yang lumayan tebel tuh. Buat hadang kalau misalnya dia marketnya koreksi dalam. TPIA, saya udah pernah state ini bisnisnya petrochem related gitu ya, petrochem related, which cost relatednya tuh sangat berhubungan sama minyak, nafta base. Itu yang akan kayak pressure mereka punya spread gitu ya dari nafta ke olefin, polypropylene dan lain-lain gitu. Jadi nanti dulu deh, TPIA nanti dulu. Ini agak hati-hati ya. Apalagi kita ngomongin petrochem di Indo ini kan bisnisnya lagi tough ya, karena kan China-China ini kan lagi lumayan agresif ya. Agak susah nih, agak susah. Brand nanti dulu. Udah ini saya akan ngerasa nih pressure-nya dalam berapa hari ke depan ini bakal gede ya. Dia shareholder concentration list 2,5%. Bursa minta tahun depan itu, Bapak Ibu bentar ya, saya break bentar ya, wait. Karena bursa tuh minta di tahun depan itu kita beresin market free float-nya itu 12,5%. Buat yang market cap-nya di atas 5 triliun. Nah, ini brand kena nih sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya masih belum tahu nih konsekuensi hukumnya apa, punishment-nya apa. Apakah mereka akan ada enforcement gitu ya, maksudnya penaksaan atau sanksi secara administratif aja atau sanksi secara uang gitu ya, kita masih belum tahu. Cuman itu yang ibaratnya arah arah dari sisi investor ngeliatnya, tar dulu deh nih. Dia mau nggak mau kan berarti kan harus jualan barang kan. Intinya biar kayak free float mereka tuh jadi 12,5%. Jadi banyak tuh 10% harus dijualin tuh. Jadi brand nanti dulu ya. MTech ya. MTech tuh sebenarnya kan kalau kita lihat saya sih mungkin nggak terlalu favor ya. Pertama kan dia exposure lumayan banyak di Bukalapak, dia ada di SCMA, dia ada di Video, ada rumah sakit juga, sama dia ada bank juga kan. Jadi dia tipikalnya grup konglomerasi. Cuman kalau buat yang di tech-tech related nih saya masih belum berani sentuh dulu sih. Tech related saya masih belum berani. Kayaknya MTech tuh tesisnya masih belum terlalu kuat sih. Jadi itu hati-hati dulu. Medco. Nah ini Medco kalau saya pribadi saya pelan-pelan malah ambil. Ini saya sebelumnya nggak pernah punya exposure ya di Medco ya. Cuman saya merasa ini company yang sebenarnya kan saya bilang ya tesis besarnya itu kan adalah energi infrastructure. Bukan energi infrastructure, energi related business. Medco punya capacity di situ ya. Terlepas dari secara sentimen dia tuh emang indeks. Jadi harga minyak naik dan turun itu dia nggak terlalu diuntungkan karena dia modelnya udah kontrak gitu ya, harganya udah di state gitu ya. Nah, cuman kan ada possibility bahwa kalau nanti ada kontrak baru, dia tuh bisa dapat harga yang lebih tinggi kalau nanti seandainya jatuh. Kalau seandainya juga harga minyak di globalnya makin tinggi, itu yang pertama. Kedua adalah saya appreciate at least di tahun depan saya masih bisa ngeliat di company EBITDA-nya masih tumbuh. Karena pertama dia di bisnis minyaknya, blok koridornya stake-nya naik. Jadi artinya volume mereka nanti all time high. Dan mereka tuh emang tipikalnya tuh emang dia nggak terlalu organik ya, dia tuh lebih anorganik. Jadi ambil caplok sana, caplok blok sini, caplok blok sini gitu. Jadi gamenya seperti itu. Cuman emang concernnya kan kalau yang bisnis model kayak gini kan masalah utang kan, masalah neraca kan. Cuma dari capacity yang sekarang sih saya lihat karena mereka grup-grupnya juga di dalam ada aman itu kayak Salam related juga. Nah, saya lihat sih sebenarnya funding structure-nya lumayan lumayan ada gitu ya. Jadi nggak terlalu pusing dari sisi funding. Nah, sama itu kalau kita lihat kan mereka energi baru. Energi baru tuh menurut saya sih gamenya juga akan jadi fokus ya ke depannya. Karena kita tahu ya maksudnya kalau kita ngomongin Cina, Cina kan udah dalam beberapa tahun terakhir tuh energi barunya digenjot. Jadi kejadian-kejadian kayak gini mereka siap. Cadangan mereka tuh 1,7 miliar barrel gitu ya. Mereka sekali lifting itu 18 juta kayaknya. Wah, itu banyak tuh. Jadi sebenarnya si China ini nggak terlalu pusing ya. Nah, jadi Medco tuh menurut saya bakal diuntungkan tuh dengan seandainya kalau nanti ekspansi buat ke energi baru, mereka udah siap karena mereka udah ngerti. Mereka udah mulai ini tuh bukan bukan baru kemarin. Saya lihat sih sebenarnya Medco nih Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Cuman coba didudil dulu ya. Ini karena target analis di Bloomberg 2133, saya sih ambil masih perlahan, masih sangat sedikit barangnya. Jadi itu ESA ini sebenarnya menarik ya. Cuman nggak tahu ya, ini angkanya nggak terlalu kelihatan langsung ke revenue-nya. Karena ESA ini kan gamenya mungkin orang-orang ingat zaman-zaman COVID kan 2020.
Jadi gas-gas pada mati, terus habis itu harga gas di Eropa tuh sampai 20 dolar MMBTU, 30 dolar MMBTU, banyak pabrik amonia tuh yang mati semua. Nah, jadi ESA diuntungkan gitu karena demand-nya tuh tinggi. Nah, jadi itu sih. Cuman ini ya, sekarang nih yang mungkin agak sedikit apa ya, mungkin jadi sedikit menghambat si ESA tuh jadi nggak naik terlalu banyak. Pertama adalah gini, kemarin tuh ada wacana bahwa wah si Eropa ini udah pusing, eh gas nih jadi pada mahal gitu ya. Nah, cuma mereka minta sama si Rusia, walaupun ini butuh waktu ya. Cuman maksudnya dari posisi yang sekarang itu pipa Nord Stream yang kemarin error itu mau dibagusin gitu. Jadi itu yang sebenarnya bikin harga gasnya nggak yang kayak terbang-terbang banget. Sama satu yang saya kemarin tuh baru ketemu juga sama Esa. Jadi yang orang lagi tungguin Esa ini tuh sebenarnya kan bisnisnya 80% lah. 80% dia tuh amonia. Amonia itu tuh dia juga mau expand gitu ya. Itu nanti ke blue amonia, gray amonia. Jadi intinya sih sebenarnya kalau yang kayak blue amonia itu kan kalau amonia itu kan sebenarnya proses elektrolisisnya kan pakai batu bara. Jadi kurang bersih lah, masih kotor gitu. Nah, apalagi mereka jualannya kan ke Jepang. Jepang kan yang ambil si ESA itu tuh si ini ya, si Mitsubishi. Nah, pelan-pelan nanti mereka ke depan tuh pengen lebih bersih sebenarnya. Jadi proses elektrosisnya tuh nanti modelnya pakai power plant yang bersih, hydro misalnya. Nah, jadi itu ya. Nah, itu dari bisnis amonianya. Nah, cuman yang jadi orang lagi coba cermatin, saya lupa deh. Kalau yang bisnis amonianya ini kan mereka kan salah satu sourcingnya juga mereka pakai gas. Nah, dari yang LPG mereka tuh ambil dari dua blok. Saya lupa blok apa dan blok apa. Cuman yang orang lagi coba liatin sekarang itu adalah terkait dengan negosiasi perpanjangan kontrak bloknya. Karena kontrak blok ini tuh habisnya bentar lagi, 1 sampai 2 tahun. Walaupun kemarin sih sebenarnya kayaknya kemungkinan besar bakal dapet. Karena model bisnisnya si ESA, dia tuh jualnya kalau yang LPG, jualnya ke Pertamina. Jadi kalau misalnya ke Pertamina, modelnya pakai spread gitu. Jadi dia modelnya pakai spread. Jadi dia ambil gas gitu, ya, ambil gas, jual ke Pertamina, ambilnya pakai spread. Ini yang mereka jaga. Nah ini jadi yang mereka lagi coba coba liatin ya. Makanya kemarin turun. Cuman nggak tahu ya kalau dari pas yang sekarang sih sebenarnya company-nya menarik ya. Company-nya menarik di dalamnya pun juga ya orang-orang gede semua ya. TP Rahmat di dalam, Pak Boy Thohir di dalam gitu ya. Jadi sebenarnya positif sih. Apalagi amonia kan sekarang kan lagi naik ya ininya ya. Kalau saya pribadi, to be honest, saya ada posisi. Ini saya disclose dulu ya, cuman belum banyak. Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Bapak Ibu boleh coba liatin, coba di pelajaran bisnisnya cocok atau enggak. BNI enggak. Saya banking emang nggak sentuh dulu. Saya masih agak worried nanti dari sisi earnings, apalagi dolar makin mahal, resiko NPL makin tinggi, cycle-nya lumayan sama. ITMG kayaknya company-nya bagus, company-nya kuat. Saya juga punya story yang intact. Dia Iya, tuh kamu buat naik turunin video. Iya, saya dia itu kok nggak ditangkap. ini Pak Franky kayaknya apa kepencet tadi itunya Pak. Apa unmute-nya. Oh ya, sorry Eh, sorry. ya, it's okay Pak. Nah, jadi buat ITMG, cuman ya itu ya, maksudnya di posisi sekarang kayaknya masalah margin of safety-nya aja sih. Jadi analis di Bloomberg juga targetnya udah di 26, jadi udah tipis ya. PTBA ya itu saya sih sebenarnya kalau kita pengen punya exposure di batu bara saya udah pernah state sih kayaknya lebih mendingan heavy ke AADI-nya karena ini company yang cost structure-nya kuat dia tuh kan kalau kita ngomongin buat batu bara cash cost-nya yang paling rendah salah satunya di industri apalagi karena mereka kan grup sendiri yang ngerjain kan kalau PTBA tuh proses buat dari sisi cost structure-nya infrastrukturnya overburden dan lain-lain tuh semuanya masih dari third party. Sama satu yang paling saya tuh kurang nyaman sama PTBA itu adalah risiko kalau seandainya potensi DMO mereka bisa sama atau makin gede nanti di tahun 2026. Kenapa? Cerita besarnya kan gini. Kita produksi batu bara tuh RKB-nya udah dipangkas dari 790 juta ton jadi 600. Nah, domestik itu tuh kebutuhannya itu sekitar saya lupa deh kemarin. Angkanya sekitar sekitar 200 ya kalau nggak salah ya 200 ya kurang lebih sekitar 200 juta ton ya buat batu baranya. Nah
Bayangin sebenarnya gini, kalau seandainya nanti kan kayak demo kita kan mau dinaikin. Jadi dari yang sebelumnya 20% jadi 25%. Nah, seperempat dari si 600 itu kan berarti kan masih 150. Kita tuh masih butuh tuh berarti eksesnya 50 kan. Karena buat penuhin the domestik. Nah, pemerintah mau minta siapa lagi kalau nggak PTBA. Jadi kita agak agak worried di situ aja sih. HTT juga ini analis di Bloomberg juga targetnya 27 ya. Ini 5,8% sama PTBA tuh jualnya ke dalam ya. Dia itu nggak keluar. Beda sama ada ADI, ITMG yang banyak keluar. PDBA tuh 60% tuh jualnya jualnya ke dalam. Jadi itu Arto ini company bagus ya. Company bagus, company kuat. Kalau kita lihat earnings tuh lompat terus ya. Berapa tahun terus kita juga lihat lompat terus ya. Cuman mungkin dari analis perspektif masih agak hati-hati kali ya buat bank sama digital banks gitu ya. Jadi mereka agak ini sama kan valuasi Arto kan dibilang mungkin kayak orang akan comparing kayak Mandiri yang karena Arto kan terakhir kan 2 kali buku kan. Walaupun company-nya bagus ya. Saya lumayan suka. Cuman ya mungkin perspektif analis melihatnya kayaknya yang sedikit beresiko gitu ya kayak digital banks mereka agak hati-hati karena konvensional banks-nya juga lagi nggak terlalu ini. Apalagi kalau nanti seandainya suku bunga naik ya, ini pasti sih nggak terlalu jadi sentimen yang menarik ya. Oke, mungkin itu paling ini aja inflow outflow nih Adi boleh. Emas nanti saya sih udah totally udah nggak ada ya. Emas sih nanti udah ini karena kalau saya emas ini lagi nunggu data itu aja. Kalau ETF-nya lagi pada naik sekarang, nah saya baru bisa gedein lagi tuh. Yang GDX, Bapak Ibu boleh coba lihat yang GDX itu di global, berarti artinya permintaan buat company-company emas ini lagi pada bagus. GDX-nya mulai naik tuh Bapak Ibu boleh coba gedein posisi sih. Indofood tadi sih, terlepas ada flow saya nggak dulu. Yuti juga kayaknya kemarin kan udah ada ini ya kesepakatan soal yang Agincorp-nya udah beres. Cuman kontrak tambang kan pasti bakal turun. Saya sih nanti dulu Adaro, ini menarik sebenarnya Adaro ya. Ini something yang saya mungkin kayaknya agak belum riset terlalu dalam kali ya. Cuman ini karena Adaro kan naik mulu ya. Saya nggak tahu, kayaknya emang ada perspektif orang masih ngeliat company Adaro itu adalah company batu bara. Jadi kayaknya padahal sebenarnya kalau kita ngeliat bisnisnya kan udah nggak batu bara ya. Maksudnya ada batu bara cuma sedikit ya. Maksudnya exposure ke ADI-nya. Cuman nggak tahu ya. Kalau ada sih saya mendingan kalau secara struktural fundamentalnya kayak nanti dulu. Karena kan dia ya saya udah pernah cerita ya bisnisnya kontraktor. Dia sekarang tuh lagi nunggu-nunggu yang nanti jualan eh, listrik ke Singapura yang pakai solar panel. Masih belum muncul dulu revenue-nya. Outflow tadi ya, BRI Mandiri saya nggak sentuh dulu. Antam saya juga gold nanti dulu. BRI BCA juga nanti dulu. Petro Cuan nanti aja. MDKA juga terlepas dari earnings-nya tuh bakal positif ya di tahun ini ya. Cuman nanti deh di fase sekarang saya kayaknya lebih wait and see dulu ya. Dewa, wah Dewa nih sebenarnya apa ya? Ya sekarang lagi banyak kayaknya. Kalau kita lihat saya banyak influencer tuh yang lagi ngeliatin saham Dewa ini tadi. Cuman karena kan tesis besarnya kan masalah Gayo ya. Cuman Gayo itu tuh belum kelihatan angkanya. Beda kalau emas tuh langsung kelihatan nih di first quarter ini. Nanti revenue udah mulai muncul. Dewa nih kalau Gayonya itu tadi, dia baru munculnya nanti paling 2028 kali ya, 2028 kayaknya. Karena sekarang aja visibility tadinya belum jalan. Jadi kayaknya agak susah ya. Maksudnya buat ngeliat mendingan nanti ya kalau buat Dewa ya. Sama energi ya. Oh ya, ini udah premium aja nih. Bayangin ini sama Medco, dia 2 kalinya Medco ya valuasi ya. Nanti dulu sih. Kalau minyak-minyakan mendingan ambil Medco. Ya paling itu aja Bapak Ibu. Nah ini mungkin sedikit aja. Ini kita udah bahas ya. Ini Cepin boleh. Ini laporan keuangannya bagus. Ini di atas ekspektasi lumayan jauh. Saya udah pernah cerita struktural di sektor poultry itu bagus. Itu harga broiler naik, harga diosin naik. Something yang saya suka. Sebenarnya intinya strukturalnya bagus kuat ya. Makanya saya lumayan favor buat ke poultry ya. Salah satu yang saya suka kan kemarin Java ya. Itu boleh coba liatin Bapak Ibu ya. Ini Cepin juga oke sih. Cuman Cepin kan valuasinya lebih mahal aja dibanding Java. Jadi saya mendingan lebih ke Javanya aja. Cuman ini laporan keuangan bagus ya. Bapak Ibu nanti bisa baca detailsnya. Hermina jelek ya. Ini nggak terlalu bagus. Jadi EBITDA-nya di bawah ekspektasi juga. Kalau kita ngeliat secara volume, patient itu lagi pada turun juga. So itu, cuman kalau kita ngomongin long term ya, kita masih buy buat Hermina, target price-nya di 1650 ya.
Cuman ini ya hati-hati ya, Hermina tuh dia lumayan heavy di BPJS. Di BPJS di fase yang sekarang nih ruang cut-nya ada. Kenapa? Karena kan ini kan tergantung sama uangnya pemerintah kan. Kalau nanti buat fokusnya ke subsidi, buat ke kesehatannya dikurangin, nah ini agak PR nih buat ke Hermina. Era laporan keuangan bagus ya. Ini laporan keuangannya bagus, ini di atas ekspektasi, lumayan positif. Kita ngelihat yang di atasnya itu SSG-nya juga lumayan bagus, tokonya juga lumayan nambah. Cuman yang paling dorong si era itu adalah launching si iPhone. Jadi itu positif ya. Jualan aksesorisnya lumayan jalan, itu kita juga lumayan suka gitu ya. Mereka punya bisnis perangkat elektronik itu juga lumayan bagus. Jadi so far intinya sih positif ya buat ke era ya. Cuman saya pribadi kalau retail mungkin ya ini terlepas dari company-nya rekomendasinya masih baik ya. Cuman apakah dimasukin ke Porto? Kalau saya pribadi kayaknya nggak. Retail tuh saya nggak sentuh dulu. Karena concern masalah US dollar, biasanya ada pass on, harga naik, biasanya same store sales growth-nya tuh bakal turun. Jadi itu ya. Sama kedua yang saya kayak lumayan worried ini adalah utang. Ini utangnya dia tuh menurut saya tuh di atas 0,5 kali, di atas 0,3 kali bahkan. Itu lumayan worried sih, tingkat utang terhadap equity ya, tingkat utang berbunga terhadap equity. Jadi itu ya buat era. MNC ini laporan keuangan sebenarnya kelihatannya bagus gitu ya, naiknya bagus gitu. Cuman ingat ya, ini di atasnya negatif, gross profit negatif, operating profit negatif, tiba-tiba bawahnya positif. Karena mereka ada kayak istilahnya namanya itu one off income ya. Jadi one off income-nya itu mereka ada pendapatan lain-lain itu 393 miliar. Jadi bukan dari bisnisnya. Karena mereka ada jualan kemarin MNC Portal. Jadi kalau kita misalnya take out si 393 miliar itu sebenarnya laporan keuangannya nggak terlalu bagus ya. Gudang garam nih, gudang garam atasnya sebenarnya in overall masih oke-oke aja ya, gross profitnya masih oke. eh, Cuman mereka tuh ada masalah pajak kemarin, ada one off dari sisi pajak. Jadi itu ya buat gudang garam. Gudang garam kita juga masih buy target price-nya di 18.000 ya. Cuman saya pribadi juga masih sama nih. Saya gudang garam Sampurna, Sampurna apalagi ya, Bapak Ibu lebih hati-hati ya. Karena ini free float-nya juga sangat rendah ya. Gudang garam kayaknya lebih 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 sustain. Cuman gudang garam udah kelihatan perbaikan sih, karena kan kuartal kemarin kan dia negatif. Ini kan sekarang sedikit turun dibanding kuartal ketiga, cuman karena masalah pajak aja sebenarnya. Jadi itu MDKA posisinya sebenarnya masih berat ini ya. Revenue cuman udah mulai ada kenaikan. Ini revenue di atas udah mulai ada kenaikan. Jadi itu sama debt level ya. Debt levelnya agak lumayan naik. Jadi kalau saya sih masih nanti dulu ya saya udah pernah cerita emas saya masih ada sedikit concern. Jadi itu dari MDKA ya. PTBA nggak terlalu bagus. Ini earningsnya juga lumayan bawah. Eh, Paling hold dulu. Tebik saya nggak sentuh menara dulu. Ini growth-nya nggak kemana-mana. EBITDA inline, tenancy ratio-nya relatively inline. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Sama Ciputra, Ciputra sebenarnya laporan keuangannya bagus ya. Laporan keuangannya bagus ya. Cuman tuh belakangan sekarang saya lihat di sektor properti itu ada em, concern terkait dengan masalah pengakuan pendapatan atau revenue recognition gitu ya. Karena kelihatan kemarin di BSD Sinarmas itu revenue-nya tuh naik turun gitu. Nah, masalah pengakuan pendapatan itu tuh sebenarnya dua sisi. Kalau kita ngomongin dari sisi bayarnya, ada kecenderungan bayarnya ini susah diajak ketemu. Jadi mereka nggak bisa serah terima. Jadi kalau udah transfer ownership, secara PSAK-nya kan baru bisa dicatatkan sebagai pendapatan. Nah, itu yang pertama. Cuman itu case-nya mungkin minim lah. Cuman yang paling jadi concern masalah revenue recognition pasti satu, dia pasti ngerjain proyeknya lama gitu. Jadi itu yang saya masih agak apa ya, di revenue recognition nih propertinya lagi lumayan naik dan turun. Sama yang saya kurang nyamannya sama si Ciputra tuh dia kemarin marketing salesnya lumayan di bawah ekspektasi ya. Jadi dia cuma dapat 9,5 triliun. Dibandingin tahun lalu turun sampai 14% gitu. Jadi itu sih. Cuman terlepas dari itu ya, kita masih rekomendasinya masih buy target price-nya 1.000. Cuman apakah saya bakal masukin properti ke Porto? Kalau saya sih pribadi enggak ya. Ini INTP, INTP sama sih ini one off ya. Dia ada divestasi kemarin. Jadi kalau kita nggak masukin angka divestasinya, dia tuh jualan kemarin saham 60% di Mortar Prakarsa Utama. Nah, cuman kalau itu nggak ada, itu labanya dia tuh turun tuh 21%. Jadi ntar dulu deh. Kalau INTP bisnis semen saya kayaknya masih nanti dulu.
Oke, Bapak Ibu ini sedikit aja soal free float. Ini saya kemarin kan baru munculnya setelah Bursa Efek ya. Intinya sih kan ini ya, ini masalah regulasi free float yang baru aja. Ini nanti yang intinya kalau kita cap-nya 2 atas 5 triliun, 12,5 sampai 15%, ini kita disuruh comply sampai tahun depan. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu berarti hindarilah saham-saham yang sebenarnya secara weighting bobot itu kurang dari 12,5% dulu. Karena at least kita ngomongin 1 tahun dulu ya. Nah, cuman kalau yang di bawah 5 triliun, hati-hati juga gitu ya. Karena target free float-nya itu 2029, 31 Maret. Cuman ini panjang lah kalau di bawah 5 triliun. Kita fokus yang kalau di atas 5 triliun aja sebenarnya. Nah, jadi ini yang saya masih agak hati-hati ya. Nah, ini mungkin sedikit breakdown. Ini saya tadi ambil dari CNBC. Ini saham-saham yang sebenarnya weighting atau bobotnya tuh di bawah 10% dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya breakdown di atas 10%, di bawah 10% karena pasti mereka needs buat likuidasi barangnya tuh lebih cepat gitu. Karena mereka butuh 1 tahun. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Free floatnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Sama paling ini ya shareholder concentration list ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak baca di media sekarang. Cuman hati-hatilah, brand ini bakal keluar dari MSCI, DSSA bakal keluar dari MSCI. Ini menurut kita jadi perhatian utama ya nanti ya buat market ya. Jadi ini gamenya kita hindari dulu Bapak Ibu yang free floatnya di bawah 12,5%. Apalagi di fase market yang kayak sekarang gitu ya. Jadi ruang mereka buat jualan tuh sangat ada ya. Jadi mungkin itu ya. Oke, jadi itu paling dari market. Saya pengen terakhir bahas strategi ya. Ini kan saya kan biasanya memang selalu ada strategi kan di setiap awal bulan. Nah ini saya udah rilis kemarin di. Nah jadi ini mungkin ini aja Bapak Ibu ya. Ini saya ngambil title When Beta Sleep, Alpha Speaks. Jadi kita biasanya ngambil kayak ya kita tahu ya marketnya lagi nggak terlalu bagus. Biasanya saham-saham beta. Saham-saham beta tuh intinya saham-saham yang punya korelasi tinggi sama pasar gitu ya. Jadi korelasi tinggi sama pasar biasanya banking. Saham-saham beta tuh apa sih? Saham-saham yang bobotnya biasanya gede gitu ya. Kayak grup-grupnya PP, konglomerasi itu pada tidur semua. Tidurnya pun sampai ke bawah ranjang gitu ya. Sampai turun ke bawah-bawah, labanya udah, returnnya udah pada negatif semua. Nah cuman tetap ya, maksudnya di market-market kayak gini terlepas dari ininya masih ada company-company yang masih bisa positif kalau saya lihat gitu ya. Jadi when beta sleep saya lihat ini alpha speaks. Nah ini mungkin saya startingnya dari awal gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya volatility-nya masih lumayan tinggi di global. Apalagi concern terkait apakah si Fed itu bakal pangkas suku bunga apa enggak. Cuman intinya beberapa data inflasi itu masih lumayan tinggi. Sama kedua, kemarin tuh data tenaga kerjanya di Amerika tuh baru banget rilis, itu bagus. Di atas ekspektasi lumayan jauh. Jadi artinya sebenarnya ruang mereka naikin tuh ada. Kalau posisi sekarang ya. Cuman itu ya, itu perspektif dan sentimen gitu ya. Nah, dalam negeri fokus kita adalah masalah APBN. Intinya adalah masalah kayak ketahanan energi kita kayak gimana. Cuman intinya kan kita liftingnya nggak terlalu bagus. Konsumsi 1 hari itu 1,6 juta. Kita dari dalam negeri cuma dapat 6,1 juta. Jadi setiap hari itu kita import 1 juta barrel. Nah ini pasti PR gitu ya. Nah jadi pelan-pelan nanti kalau seandainya ini perang ini lanjut, concern terkait dengan shortage energi ini lumayan ada ya. Jadi itu cerita besarnya ya. Bapak Ibu nanti bisa baca detailsnya. Buat company ya, saya sih sebenarnya buat company yang menurut saya secara strukturalnya masih lumayan kuat tuh ada komoditi, energi related sama poultry yang menurut kita masih lumayan kuat. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga beberapa yang report yang kita bikin yang party is over sama kayak perubahan regulasi yang regulatory reform itu nanti bisa diklik aja. Cuman intinya sih sebenarnya buat yang kita positif itu adalah komoditi. Itu kalau misalnya emas boleh ada exposure cuman terbatas saja karena di XY-nya udah agak sedikit turun. Cuma saya pribadi masih belum yang conviction-nya masih lumayan tinggi. Kedua yang menurut saya conviction lumayan tinggi itu energi related ya. Itu ada minyak sama batu bara. Ketiga adalah poultry. Jadi itu so gini Bapak Ibu kita akan langsung bahas. Kemarin porto kita negatif ya. Rekomendasi kita negatif, kita 10,69%. Saya jujur-jujuran, saya selalu bilang Bapak Ibu, ini kita disclose di awal bulan dan kita akan coba review di akhir bulan seperti apakah bagus atau enggak portonya. Cuman assuming buy and hold ya. Jadi saya nggak bisa kayak keluar tengah-tengah gitu kan, karena ada beberapa kalau kita lihat kan oh ya nih titik tertingginya di sini seolah-olah mereka bisa untung ke situ. Cuma saya assuming kita buy and hold aja. Jadi
Cuman walaupun kita negatif 10,7%, cuman ISG-nya tuh negatif 14,42%. So I can say dari perspektifnya fund manager kita ada alpha 4% gitu ya. Nah, jadi itu saya positif ya. Kita kemarin lumayan bagus di emas, itu kita lumayan bagus. Sama yang nolong kita lumayan banyak tuh adalah Adaro dan juga Java. AADI, bukan Adaro ya, sorry. AADI, Alamtri, sama Java. El Nusanya juga sebenarnya bagus ya kemarin performanya karena dia tuh turunnya lebih rendah dibandingkan sama rata-rata ISG-nya. Nah, jadi itu ya. So, kalau buat secara compounding, kita kalau ngeliat dari ISG dari awal tahun itu kan udah turun 18,5%, compounding kita tuh masih flat ya, 0,01%. Jadi bagus ya. Kemarin Januari kita bagus, Februari kita bagus, Maret kita negatif, cuman masih lebih rendah dibandingkan ISG-nya. So, saya suka apa pertama? Pertama, mungkin Bapak Ibu boleh coba lihat BTN. BTN ini saya lihat tuh dia exposure ke MSCI-nya lumayan dikit gitu ya. Exposure ke MSCI lumayan dikit. Company-nya saya lihat tuh sebenarnya makin bagus ya, secara funding makin bagus. Kemarin mereka ada support dan antara, mereka baru terbitin subordinate bond juga, jadi jalan. Elsa saya masih punya cerita yang bagus, positif gitu ya, karena typical dividend play, tipikal yang saya lihat bakal dapat spillover kontrak karena pemerintah bakal genjot. Kok jadi baterainya habis ya? Sorry ya. Ntar dulu ya Bapak Ibu ya. Ini nyolok ya. Sebentar ya, wait, wait. Iya, jadi mungkin itu aja langsung saya ini aja. Ada BRMS. BRMS ini tadi ya saya masih lihat ada proxy, ada potensi karena dia juga share price-nya udah turun lumayan dalam, secara valuasi juga masih relatively atraktif. Oh, pantas saya lupa cetek kayaknya. Ah, udah, oke. Nah, jadi BRMS tuh saya lihat sebenarnya kan dia udah secara share price udah turun lumayan dalam ya. Cuman gini sih, saya bandingin tuh intinya cerita panjang BRMS-nya aja. Kenapa saya lebih shift dari emas tadi ke BRMS? Karena BRMS tuh di posisi sekarang valuasinya jadi relatively atraktif menurut saya. Secara EV per reserve-nya lumayan menarik. Sama dia tuh kan yang ada underground mining kan. Itu nanti muncul revenue-nya di 2027. Nah, itu tuh yang grade per tonnya tuh lumayan bagus, bisa sampai 3,5 sampai 4,5 gram. Kalau mereka kan sekarang 1,5 gram, itu pun 1,5 gram pun lebih bagus dibandingkan sama si emas ya. Emas kan sekarang 1 gram per ton. Nah, jadi kalau nanti itu ceritanya muncul gitu ya, saya harusnya lihatnya bakal positif ya. Mas boleh coba liatin Java, ini diversifikasi kita. Kita poultry ngeliat secara strukturalnya company-nya kuat, broilernya jalan, DOC-nya bagus. Dan antara support gitu ya, bukan dan antara support, maksudnya MBG ini bakal jadi support yang struktural. Buat poultry saya suka. Medco saya juga suka. Saya ngelihat kan produksinya all time high, blok koridornya juga nambah. Sama ekspektasi itu aman bakal perform ya di 2026 ini ya. Earningsnya bakal positif. Bumi ini sangat spekulatif Bapak Ibu ya. Ini terlepas cocok dan enggak gitu ya. Cuman saya punya cerita bahwa kalau Bumi ini kan free floatnya regulasinya kan dia lumayan jauh kan. Jadi dia harusnya aman gitu ya. Sama juga saya lihat kayaknya beberapa shareholders yang di dalam yang lagi jual-jualan kayak Cendong dan lain-lain juga barangnya udah nggak ada gitu ya, bahkan sedikit. Sama ceritanya batu bara gitu ya. Karena kalau kita ngomongin secara batu bara EV per reserve, sebenarnya ini company-nya bagus. KPC sama Arutmin itu saya lihat itu bagus ya. Revenue mereka juga kemarin positif. Jadi itu ya, Bapak Ibu saya lihat sih sebenarnya tesisnya Bumi ini relatifly ada. Sama terakhir ada exposure buat MDKA ya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya MDK ini kan ada ekspektasi earnings-nya tuh bakal positif. Nah, sama saya ada proxy sebenarnya buat nikel indirectly. Kan saya either nanti ambil MBMA atau MDKA-nya. Cuman MDKA tuh saya lihat lebih diverse ya. Ada nikelnya, ada emasnya. Sama bisnis MBMA ini saya lihat sih harusnya bakal perform ya. Karena kan earnings-nya kemarin bagus ya, 22% earnings-nya naik.
sama beberapa smelter mereka juga jadi. Jadi saya ambil indirect exposure ke MDKA-nya. Mungkin biar lebih safe sih sebenarnya ya. Jadi ini mungkin rekomendasi kita ya di bulan April 2026. Jadi totally kita pengen lebih yang diversifikasi, pengen yang lebih defensif. Jadi Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Hopefully nanti akhir bulan juga performanya bisa positif. Paling itu aja sih kalau dari saya. Kita langsung ke sesi Q&A ya. Wah, udah 10, 11, 24. Emas gimana? Rebound nggak? Emas nih bener-bener kalau ngomongin minggu depan kayaknya perangnya lanjut ya, Pak Agus ya. Ini saya lihat sih kayaknya masih agak susah nih buat naik secara signifikan sih ya. Dan kalau kita lihat kan beberapa central bank pun juga sekarang di posisi yang mereka lagi cari liquidity. Jadi artinya emas-emas ini mereka pengen beresin dulu tuh. Kayak tadi contohnya Turki sama si Rusia. Sama ya selalu ya cerita emas ini kan karena mereka belinya pakai dolar, kalau dolarnya itu masih mahal, masih naik terus, pasti demand buat emasnya ini jadi nggak terlalu menarik sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Cuman kalau saya ngomongin jangka panjang ya, ini kita ngomongin short term ya. Kalau kita ngomongin jangka panjang, sebenarnya saya masih punya tone yang positif sebenarnya buat emas gitu ya. Karena kalau kita lihat yang kayak global-global pun, UBS, Goldman, Morgan itu ekspektasi emas tuh antara 5.400 sampai 6.000. Harga sekarang kan 4.600 kan. Karena itu sih, saya bayangin tuh kan tren beberapa negara ngurangin Treasury US itu kan udah kelihatan kan. Selain mereka butuh liquidity-nya, maksudnya uang dari treasury itu mereka jual uangnya ini buat jaga-jaga intervensi ke nilai tukarnya. Sama mereka worried gitu ya. Maksudnya kalau ngomongin secara struktural jangka panjangnya kan utang jatuh temponya Amerika ini kan lumayan gede-gede kan. Tahun ini aja sampai 10 triliun gitu. Jadi mereka harus print-print uang, dolarnya melemah. Nah, gimana caranya cari aset replacement yang ibaratnya punya size sebesar si kayak si Treasury US itu tadi ya. Saya lihat salah satunya adalah either itu mereka ambilnya di XY currency atau itu gold. Jadi sebenarnya struktural panjangnya masih saya masih suka ya ceritanya ya. Cuman short termnya ini aja nih, saya lagi coba cermati nih harganya akan seperti apa ya. NESP under value, Pak ada info nggak? Cum date-nya NESP. Waduh, cum date-nya ya, saya nggak tahu deh coba. Eh, Kayaknya belum ya Pak, belum ada infonya sih Pak. Saya coba cek nih belum ada infonya sih NESP ya. Iya NESP sih company-nya sebenarnya atraktif ya. So far kalau saya lihat, cuman NESP itu sangat defensif ya company-nya ya. Dengan dia tipikal dia punya, saya tuh waktu itu pernah ketemu sama NESP gitu. Jadi mereka pun emang nggak mau heavy kayak contohnya buat kayak small medium enterprise business yang resikonya lumayan gede. Jadi ini sama company-nya agak sedikit mirip-mirip sama BNI gitu ya. Mereka pelan-pelan tuh kurangin exposure buat ke aset-aset yang berisiko. Makanya earnings-nya tuh tipikalnya tuh relatively lumayan stabil ya. Sebenarnya menarik sih. NSP juga mereka kan bagi dividennya tuh biasanya lumayan lumayan bagus juga. Boleh boleh Pak. Pak Hans oke sih NSP ya. Emiten apa yang kinerjanya paling berkorelasi langsung sama harga minyak dunia? Kalau eh, secara direct sih sebenarnya kalau di kita revenue nggak terlalu banyak ya Pak Karno ya, Pak Edi ya. Karena ya itu tadi energi sama si Medco ini tadi mereka ada exposure gitu ya. Mereka ada jualan DMO, tetap ada jualan ke dalam, sama mereka ada jualan keluar. Cuman jualan keluar itu pun modelnya kan pakai kontrak ya. Cuman kan asumsinya kalau seandainya nanti ada kontrak yang baru direvisi, harusnya mereka baru diuntungkan. Jadi bukan yang modelnya kayak spot ya. Jadi mereka tuh modelnya pakai kayak kontrak. Jadi itu sih. Cuman kalau yang direct langsung dari sisi cost banyak. Pasti semua bahan-bahan baku itu kan kita cost related kan minyak semua kan. Yang kita pegang kayak plastik, semua komponen petrochem gitu ya. Nah itu pasti kena semua. Jadi minyaknya pada kena, consumer itu yang packaging modelnya kena, petrochemicals yang kayak misalnya TPIA itu juga kena gitu ya. Kayak misalnya IMPC yang base-nya eh, petrochem itu juga pada kena gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang kena ya. Kalau dari sisi cost structure-nya banyak yang kena sih. Cuma kalau revenue-nya ya mungkin terbatas ya. Jadi banyak yang indirectly tadi ya, Pak Edi ya. Pak Gautam, Pak buat yang batu bara, ITMG, PTBA, BMM yang saat ini mengalami rally, apakah tren kenaikan ini masih berpotensi berlanjut ke depan? Waduh, ini berlanjut ya.
ITMG tadi ya, itu kalau dari fair value-nya analis kayaknya udah ketemu. Jadi saya agak agak worried-nya tuh margin of safety-nya kurang gede nih, Pak Gautam nih, si TMG ya. Walaupun company-nya bagus ya, company-nya bagus dan dia kan bisnisnya high CV kan. High CV itu kan yang biasanya itu lebih bersih batu baranya. Karena kalau kita ngelihat yang kayak Korea Selatan, kan yang kena negara paling kena impact dari masalah Hormuz ini kan adalah yang ini ya, Jepang sama Korea. Ini negara tuh yang sebenarnya pengennya tuh ibaratnya bersih gitu ya. Pengen tuh fokus mereka adalah beresin masalah ESG itu mereka bakal push gitu ya. Nah, jadi yang mereka bakal ambil harusnya batu bara yang modelnya kayak high CV, yang kayak si TMG. Harusnya bagus ceritanya. Nah, cuman ya concernnya tadi ya, misalnya margin of safety-nya sih. Jadi dari rekomendasi analis tuh kayaknya udah ketemu tuh. PTBA tadi sih, saya kurang nyamannya tuh PTBA kalau misalnya harga batu bara itu naik, dia itu sebenarnya nggak terlalu diuntungkan-untungkan banget, Pak. Karena dia jualannya tuh banyak 60% itu di lokal gitu ya. Jadi itu apalagi dengan struktur nanti DMO yang baru 25% kan dinaikin ya, 25 atau 30% ya. Dengan kayak produksinya itu di-cut jadi 600 gitu ya. Saya agak agak worried mereka nanti disuruh makin gede lagi porsi jualan ke dalamnya. Jadi itu sih ya. ABMM ya, ABMM saya nggak terlalu ngeliatin sih ya. ABMM. Ya, ABMM sih sangat relate ke batu bara ya. Cuma kalau batu bara sih so far saya lihat kayaknya harganya masih selama minyak naik kayaknya masih bisa bisa tinggi sih ya Pak Gautam ya. Kalau tesisnya minggu depan adalah all in, US all in ke Iran, deploy mereka punya troops, mereka coba secure Hormuz, Irannya bakal fight abis-abisan di situ, Hormuz bakal total tutup. Nah, itu menurut saya sih batu bara masih bisa naik lagi sih. Pak, kalau semua sudah price in, saham atau sektor apa yang Pak Niko akan incar? Wah, saya langsung banks. Kalau setiap krisis ini jalan ya, maksudnya pasti saya akan heavy yang ke fundamentals ya. Itu saya akan ada banks di dalam yang turunnya udah lumayan significance. Terus yang kasih earnings-nya lumayan dalam, mungkin ini sih. Tetap kalau saya lihat yang kalau recovery-nya cepet sih mungkin basic industry atau komoditi itu bakal saya kejar sih Pak. Yang kayak metal-metal mining tuh yang model timah. Timah tuh juga saya lihat kan strukturalnya bagus ya. Ekonomi udah jelek gitu, ekonomi udah jatuh, mungkin potensi resesi gitu ya. Buat ngebangun itu semua kan pasti demand komoditinya harus ada kan. Jadi komoditi yang saya lihat tuh bakal positif ya. Kayak tembaga boleh, tembaga sama timah sih itu sangat kepake nanti buat recovery sama nikel. Walaupun nikel sebenarnya saya secara strukturalnya nggak yang suka-suka banget ya. Karena kan cerita besarnya ini kan stainless steel ya. Cuma tetap sih, maksudnya harusnya sih bakal bakal butuh. Jadi komoditi sih, banking sama komoditi yang metal mining saya ambil ya. CPO kayaknya nanti, batu bara juga nanti. Kalau saya pribadi ya, minyak-minyakan juga nanti. Jadi banking sama komoditi sih Pak. Saya sih lebih ke situ ya. Pak Joseph, siang Pak Niko ada info kenapa Medco ada impairment di anak usaha. Wah, saya coba cek ya Pak Joseph ya. Ini impairment tuh biasanya kan case-nya adalah appraisal value mereka tuh intinya nilai actualnya tuh nggak setinggi yang sebenarnya mereka estimasi di awal ya. Jadi ternyata mereka kayak contohnya case-nya banyak beli barang gitu ya. Barangnya nggak kepake, mereka harus impair gitu ya. Jadi cuma harus saya cek ya Pak buat yang ini ya. Saya go through nanti minggu depan ya Pak. Bu Sulasti, saya setuju sektor banking belum menarik. Coba bagaimana dengan digital banking? Newcomers 2025 naik tinggi, growth-nya bagus. Apakah newcomers lanjut di 2026? Wah, cuma mungkin ini ya, Bu Sulasti ya. Somehow tuh kalau ngeliat market itu ada perspektif fundamental gitu ya, something yang struktural gitu ya. Laporan keuangan bagus itu positif. Cuman secara theoretical tuh biasanya orang akan lebih heavy ke sentimen gitu ya. Mereka tuh buy based on expectation. Simple bayanginnya kalau marketnya koreksi, kalau saya pribadi ya, saham apapun tuh pasti resiko turunnya gede. Susah ibaratnya kayak misalnya ini perform sendiri ketika ISG-nya tuh turun dalam atau ketika zaman-zaman krisis. Kayak contohnya 2008, 2002. Nah, apa yang dilakukan biasanya sama investor? Investor ketika equity lagi nggak terlalu menarik karena premium resikonya lagi pada tinggi, mereka akan sangat sedefensif mungkin. Kalau bisa nggak pegang pegang barang gitu ya. Atau mereka kalau bisa ambil consumer aja yang defensif.
atau bisa mereka ambil obligasi misalnya atau ambil emas. Nah, jadi itu sih. Atau misalnya banking. Nah, perspektif antara conventional bank sama digital bank itu dari perspektif investor ya. Saya nggak ngelihat maksudnya dari sisi fundamental lebih beresiko ya. Cuma dari perspektif investor tuh kayaknya orang ngeliatnya wah digital banks ya. Kayaknya ini nanti orang-orang pada takut misalnya kan ada dana pada rush out kan zaman-zaman kayak 2008 kayak gitu kan. Waduh, takutnya kita nggak bisa tarik dana nih. Ada kayak resiko NPL-nya lumayan tinggi. Apalagi misalnya bank-bank digital ini kan mungkin secara bunganya mereka ngasihnya signifikan kan di atas regulasi dari LPS. Jadi kan mereka ada potensi seperti itu kan. Waduh, ini ada concern masalah liquidity dan lain-lain gitu. Jadi mereka ada worried pasti di situ. Jadi mereka akan lebih prefer safe dulu ambil ke conventional banks gitu ya. Jadi somehow laporan bagus yang 2025 ini mungkin belum tentu reflect ke 2026 karena ada faktor ekspektasi di situ ya. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya cuma saya agree sih. Maksudnya kalau kita ngomongin newcomers, ngomongin Bank Jago, itu laporan keuangannya bagus semua kemarin. Nah, cuma itu ya, itu yang jadinya kayak ekspektasi itu yang sebenarnya nanti akan kebangun. Karena setiap historical crisis seperti itu sih ya, Bu Sulasti ya. Pak Esa, Pak Niko, Esa, tipe Pak Theodor Permadi, jualan terus 7,15, sekarang 5%. Ada apa ya Esanya ya? Saya kemarin spesifik buat ke ininya sih sebenarnya ngobrol sama investor relationnya nggak ada something yang jadi concern sih. Cuman ini ya, saya sedikit abu-abu dan nggak ada penjelasan yang clear terkait dengan perpanjangan kontrak mereka yang buat secure gas itu tadi ya. Coba ntar saya cek deh. Saya tuh kemarin baru Aduh, nggak ada breakdownnya lagi. Cuman itu ya maksudnya masalah masalah kontrak buat secure gasnya itu tadi tuh yang mereka lagi coba tunggu-tunggu sebenarnya. Ada potensi nggak diperpanjang gitu. Karena gini sih, karena mereka concentration. Jadi mereka tuh source gasnya itu tuh kalau buat yang amonia itu cuman ada satu doang sebenarnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kayak investor sekarang tuh lagi lumayan worried-nya di situ sih. Coba ya, bentar ya, saya coba cek satu ya. Wait. Em, Iya, cuma sih sebenarnya kalau dari company-nya concern-nya satu sih, maksudnya kayak gas source-nya itu tadi tuh, itu yang jadi fokus. Cuman kalau misalnya dari si Mitsubishi, so far tuh kontraknya kontrak panjang. Saya lupa deh, itu sekitar berapa tahun. Cuma benar-benar kayak off-take. Berapapun volume yang mereka ambil, bakal diambil sama si Mitsubishi-nya. Nah, jadi itu sih. Kalau saya lihat sih, ngeliatnya paling concern itu masalah sumber gasnya aja sih sekarang ya, Bu Maris ya. Pak Niko gimana? Ada update nggak buat NCKL sama Inco? Sebenarnya gini ya, kalau di posisi yang sekarang ya, em, kemarin kan rally banyak sebenarnya nikel-nikelan ini karena salah satu kebijakan pemerintah itu kita cut RKB kan. Kalau ibaratnya emitennya itu RKB-nya nggak kena cut, mereka bakal diuntungkan karena harganya lagi pada naik. Jadi baguslah cerita besarnya NCKL sama Inco. Nah, cuman kemarin kan wacana terakhir dari pemerintah itu sejumlah kebijakan tuh mereka bakal kejar. Salah satunya adalah masalah biaya ekspor. Jadi si nikel-nikelan ini kalau misalnya dijualan keluar, itu ada biaya ekspor lagi tambahan. Nah, jadi itu yang saya sebenarnya, waduh, ini ditekan juga ya komoditi-komoditi ini ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Cuman itu ya, company ini dulunya bagus. NCKL, Inco bagus. Earnings juga saya lihat masih bisa 20-30%. Cuman di posisi yang sekarang ini short termnya mungkin harga itu tadi ya, harganya nggak kemana-mana sebenarnya. Jadi itu sih. Cuman kalau ngelihat dari company, tesis besarnya gini sih sebenarnya ya. Kalau ngomongin kayak NCKL ini kan sama Inco ini kan pelan-pelan NCKL tuh sebenarnya lebih heavy ke HPAL, high pressure aged leach. Nah itu kan yang sebenarnya ujungnya tuh adalah kayak buat nanti ke baterai listrik kan, makanya pakai MHP ya, atau hydroxide. Nah, itu sebenarnya secara bisnis masih bagus. Karena saya ngobrol sama pemain tambang yang rata-rata di upstream, kalau mereka mau expand
jual bisnisnya, pasti mereka ambilnya ke yang nikel class one, itu yang kayak smelter Expal yang buat baterai listrik. NCKL lebih heavy di situ. Jadi saya lihat juga itu harusnya bagus. Sama dia tuh punya cash cost kan salah satu yang paling rendah kan di Globals. Karena mereka tuh di OB itu deket-deketan tuh dari smelter sama si source tambangnya itu tadi. Jadi company-nya bagus dan kuat. Cuman itu ya, kalau kita ngomongin mereka kan ada exposure juga buat yang namanya rotary kiln electric furnace-nya. Jadi rotary kiln electric furnace ini kan produknya ada si nickel pig iron sama si ferronickel kan. Nah, itu mungkin harganya nggak terlalu bagus ya sekarang ya. Harganya nggak terlalu bagus karena posisinya oversupply juga, demand stainless steel di China-nya juga lagi nggak terlalu bagus juga. Jadi harganya tuh nggak terlalu bagus. Makanya banyak company yang sebenarnya itu rugi. Jadi itu yang sebenarnya kayak kurang kurang menarik ya. Nah, jadi itu sih. Jadi kalau saya sih sebenarnya nikel-nikelan kayaknya akan sangat tergantung kebijakan pemerintah juga sih. Karena pemerintah tuh kemarin bilang gitu bahwa kita emang cut dari 390 juta ton jadi 250 ya kalau nggak salah ya buat nikel ya. Nikel-nikelan. Cuman ada potensi kita bakal ada relaksasi di tengah-tengah. Karena dibandingkan kita beli dari Filipina, katanya mendingan kita semuanya ambil dari dalam. Jadi ada kemungkinan di tengah-tengah nih produksinya bakal dinaikin lagi. Kalau biasa kalau produksi naik kan berarti kan barangnya banyak, supply banyak, harga jadi turun kan. Nah, jadi mungkin itu sih yang jadi sedikit agak bikin nggak terlalu bagus ya buat nikel-nikelan ya. Pak Joseph, apakah ESA bisnisnya kayak Medco, di mana kontrak jadi kenaikan harga ONG untuk tidak mempengaruhi revenue? Kalau ESA sih harga amonia naik tuh dia link Pak, dia ngelink ke harga globalnya sih. Saya lupa namanya apa ya. Cuman dia ngelink, jadi dia nggak model kayak Medco yang modelnya kontrak. Untuk Medco, menurut Bapak rasio kesehatan utangnya gimana? Apakah diambang sehat atau bagaimana? Emang concernnya Medco itu tuh masalahnya tuh utang gitu ya. Kalau dilihat dari sisi debt level tuh yang jadi concern sebenarnya. Cuman kan ya kita tahu ya di atas atasnya kan di dalam-dalamnya kan ada kayak Salim juga gitu juga. Kemarin mereka pun kan kemarin baru dapat funding juga kan. Dapat funding, jadi itu yang sebenarnya menurut saya agak sedikit menghapus kekhawatiran gitu ya soal Medco ya. Jadi itu sih. Cuman emang gamenya nih, gamenya kan emang mereka tuh organic, unorganic growth kan, akuisisi sana sini gitu ya. Cuman fundingnya sih jalan-jalan aja sih Pak Joseph ya. Kan kemarin kan terakhir Medco tuh baru dapat uang ya. Medco, oh iya, itu kan terakhir tuh dari BNI bahkan itu sampai 8 triliun. Terakhir juga si dari SBC tuh dapat lagi 1,7 triliun. Jadi kayaknya kapasiti mereka buat ke bank pun masih masih kuat ya Pak. Jadi itu sih. Em, apakah di ambang batas? Ambang batas, coba ya. Em, cuma kalau default risk harusnya sih enggak ya dari posisi yang sekarang ya. Em, Cuman ini ya Pak, ini mungkin salah satu proxy yang kita bisa pakai contohnya buat Medco ya. Itu namanya Altman Z-Score. Jadi Altman Z-Score ini tuh biasanya ada rating-ratingnya ada 0 sampai 1,8 tuh biasanya jelek. 1,8 sampai 3,2 kalau nggak salah. Itu moderate di atas 3,2 bagus. Case-nya si Medco, dia tuh Altman-nya tuh sekarang 0,6. Cuman ingat ya, ini adalah historical value. Karena kan kemarin kan dia performanya nggak terlalu bagus karena si amannya itu tadi kan. Amannya nggak terlalu perform. Cuman kalau kita ngomongin 2026, harusnya itu udah sedikit membaik nih si rasionya ini gitu ya. Jadi itu sih Pak. Jadi ini kalau saya pribadi sih nggak ngelihat ada potensi default risk dari posisi yang sekarang karena support dari mereka punya shareholders. Kalau kita lihat juga beberapa banking juga support ya di dalam ya. Jadi harusnya sih relatively kejaga sih Pak. Karena kan salah satu faktor yang penting ya, maksudnya buat ngelihat company itu default risk itu adalah satu adalah ini siapa di atasnya. Karena kalau kita kayak contohnya modelnya Bukopin lah. Bukopin itu tuh ratingnya bisa triple A loh. Itu sama kayak BCA. Kenapa? Karena dia mereka ngeliat si Kukmin Banknya itu tadi. Nah, cuman kalau kita di dalam nih kayaknya grup-grupnya gitu ya. Ada BPJS bahkan ada di dalam ya. Walaupun 1%. Harusnya itu yang sebenarnya bisa jadi support Pak buat ke company-nya ya. Pak Joseph, Auto dan Era. Auto menarik kemarin. Laporan keuangannya lumayan bagus. Kalau dibandingkan ke otomotif ya.
Apalagi di cycle yang sekarang tuh, cuman itu sih. Saya kalau auto tuh, saya otomotif nggak sentuh sama sekali sih Pak Joseph ya, karena di market yang sekarang tuh arah-arahnya kan ada potensi suku bunganya naik. Suku bunga sekarang menariknya adalah kalau kita lihat itu suku bunga kredit otomotif, properti itu lagi pada naik, yang consumer. Kenapa? Karena resikonya lagi pada tinggi. Makanya akhirnya beberapa perbankan pun agak nahan nih kalau kreditnya tuh otomotif gitu ya. Jadi auto tuh jadi kurang menarik di situ. Nah, jadi itu ya, maksudnya akhirnya kan translasi mungkin kan demand mobil barunya agak sedikit nggak terlalu bagus, demand mobil bekasnya juga agak sedikit terhambat. Jadi itu agak sedikit jadi concern sebenarnya buat auto. Sama ya itu, mereka tuh punya exposure indirectly dari sisi US dollar ya, indirect ya, karena mereka tuh sebenarnya ambil bahan tuh dari locals. Cuman yang locals ini kan ambilnya dari luar, jadi mereka kenanya indirect. Jadi paling itu sih. Era tuh company-nya sebenarnya bagus ya. Cuma saya pribadi tuh kayak bisnis handphone itu tuh marginnya udah nggak bisa kemana-mana. Rata-rata tuh tipis-tipis. Makanya Era tuh kemarin expand itu buat ke Era Jaya Lifestyle tujuannya buat gedein mereka punya margin. Karena kan ya ini kan paling marginnya 2-3% kan. Yang lifestyle tuh bisa 6%. Nah, jadi itu sih. Cuman itu ya, maksudnya kalau misalnya market cycle kayak gini, US dollar, saya kurang nyaman sebenarnya. Karena kalau biasanya modelnya cost plus margin, harganya bahan bakunya jadi pada naik semua karena US dollarnya lagi pada menguat, mereka pas on harga, biasanya selalu tuh namanya pertumbuhan toko yang samanya tuh pada pada turun gitu Pak. Jadi kayaknya fundamentalnya jadi kena di situ. ICBP kayaknya nanti deh Pak Dodi ya. Itu ya tadi masalah US dollar ini tadi sih. Nanti apalagi kalau first quarter laporan keuangan keluar, dia kena, kayaknya agak berat sih. Saya sih consumer ICBP kayaknya nanti dulu deh Pak. Kalau saya pribadi ya, kayaknya US dollarnya juga laporan keuangan saya lihat nih belum bagus nih first quarter ini kayaknya. Pak Budi, CSRA sama Eral. Eral tuh menarik sebenarnya. Cuman expect tuh, Eral tuh sebenarnya saya lihat tuh company menarik. Mereka kan kayak banyak ya, Paris Baget ada, habis itu eh Era Jaya Lifestyle ada sepatu, terus habis itu ada Grand Lucky misalnya. Jadi mereka emang emang fokusnya ke situ. Saya lihat tuh sebenarnya bisnisnya menarik. Bisnis Era Jaya Lifestyle itu sebenarnya menarik. Cuman di fase short term ini mereka masih fase yang sebenarnya belum bisa memonetisasi itu. Jadi lebih introduce dulu brandnya. Kayak contohnya kayak Caji misalnya. Mereka introduce dulu tuh brandnya gitu ya, pelan-pelan. Nah, belum ibaratnya kayak secara struktural udah kelihatan ke earnings-nya gitu ya. Jadi itu sih Pak, short term pressure, cuman mungkin long term kalau seandainya bagus, orang udah mulai aware sama brandnya, harusnya bisa jalan. CSRA saya kayak nggak terlalu familiar ya Pak Budi ya. Nanti saya izin saya pelajarin ya Pak. Pak Luki kenapa ada BTN ya? Karena BTN dominan di properti ya kalau nggak salah. Iya, dia emang heavy 80-90% emang heavy-nya tuh di properti ya. Properti ini sih sebenarnya kalau kita ngelihat ya tadi ya maksudnya kan marketing salesnya nggak terlalu bagus. Cuman somehow kalau kita ngelihat si BTN itu kapasitas mereka buat salurin kredit di propertinya masih ada. Selama masih ada growth ya. Dari sisi kredit mereka ada dua. Yang subsidi sama non subsidi. Nah, kalau yang non subsidi, saya lihat kan growth-nya masih ada gitu. Jadi saya lihatnya, oh kayaknya capacity mereka ada gitu. Karena kan modelnya lebih diverse ya. Mereka bisa ambil yang murah banget, mereka bisa ambil yang mahal banget gitu. Jadi saya lihatnya masih ada. Kedua, saya sebenarnya positif dari mereka punya si non subsidinya. Karena program yang 3 juta rumah itu kayaknya pemerintah lumayan kerjain deh. Dan itu si BTN bakal terlibat di situ. Walaupun dengan skema yang sebenarnya lebih menarik buat BTN gitu ya. Cuman PR-nya kalau dulu kan sistemnya gini kan, kalau namanya rumah subsidi, si BTN asumsinya misalnya bunganya 4% gitu ya. Nah, assuming misalnya bunganya 6%. Nah, sistemnya biasanya BTN itu tuh dapatnya kayak contohnya 4%, government-nya 4%. Jadi ada split. Nah, sekarang tuh mereka bisa dapat lebih gede spread dari kredit yang dilikuidasi. Cuman porsinya juga mereka uang dari liquidity-nya juga lebih gede. Kebayang nggak? Kalau misalnya dulu itu pemerintah tuh dia porsinya 50-50 misalnya. Dapatnya juga 50-50. Sekarang dia bisa lebih besar, cuman dari neracanya sendiri lebih besar. Oh, punya uang nggak? Pertanyaannya. Nah, menariknya adalah kemarin si BTN itu tuh baru secure funding dari si Danantara. Jadi kalau nggak salah tuh dia ada subordinate bonds tuh 5 triliun sama ada funding support dari Danantara. Saya lupa size-nya berapa. Cuman itu yang saya menurut saya tuh bagus tuh. Maksudnya dari kayak concern masalah funding akhirnya jadi ke address.
Sama saya lihat maksudnya beberapa perbaikan quality ya. Jadi kualitas kredit mereka itu saya lihat makin bagus. Sama cara mereka nge-breakdown mereka punya funding itu sekarang jadi makin bagus. Karena kan dulu kan mereka tuh banyak banget special rate. Banyak yang kayak dikasih bunga mahal gitu ya. Sekarang pelan-pelan kita lihat funding cost-nya tuh makin turun gitu ya. Jadi sama mereka punya Bale ya sekarang ya. Bale itu tuh kayak jadi platform mereka punya digitalnya. Dan itu yang saya lihat tuh ngedorong mereka punya komposisi dana murahnya. Jadi itu sih ya Pak Luki ya. Toba, Toba turun around, batu bara sih mereka bisnisnya ya. Saya pelajaran lagi ya Pak Richard ya. Saya sih Toba ini belum yang terlalu familiar ya. BWPT ya. Saya izin go through nanti ya, Bu Sandy ya buat BWPT ya. Saya udah lama nih, Miss. Pak Niko B50 emiten apa aja yang bakal nikmatin? Sebenarnya kalau B50 yang nikmatin ya semua emiten CPO indirectly. Karena yang directly itu mereka nggak banyak main ke B50 sebenarnya. Karena B50 itu karakteristiknya beda sama yang kayak minyak palm oil yang kita misalnya jual misalnya buat ini ya, kayak misalnya buat minyak masak atau misalnya kernelnya buat kosmetik itu agak beda. Karena B50 itu biasanya tuh kadar fatty acidnya tinggi. Dia tuh biasanya tuh di atas 5%. Jadi yang mungkin minyak-minyak yang nggak terlalu bagus itu biasanya diolah jadi biodiesel. Nah, cuman kalau yang misalnya fatty acidnya rendah di bawah 5%, di bawah 3%, nah itu dijadiin palm oil. Nah, jadi itu sih. Nah, cuma sebenarnya mereka semuanya diuntungkan. Karena kalau misalnya ada demand B50, berarti kan harga CPO-nya kan jadi pada naik kan. Mereka diuntungkan. Cuman sebenarnya secara ininya si company-company yang kayak contohnya DSNG, TAPG, mereka nggak diuntungkan-untungkan banget gitu ya. Karena kan mereka, contohnya mereka jualan keluar. Cuman mereka jarang lah, exposure-nya tuh jarang keluar tuh jarang. Mereka jual ke dalam dulu, nanti biasanya kayak dari ada trader, ya trader ini yang jualan keluar. Cuman assuming mereka jualan keluar, itu tuh mereka ada biaya ekspor, ada levy di situ. Nah, sebenarnya levy-nya itu yang dipakai sebenarnya buat subsidi si biodieselnya itu tadi. Cuma kan saya jadi pemain kayak DSNG misalnya. Wah, saya nggak diuntungkan dong, Pak. Karena kan saya nggak jualan saya kan nggak main di biodiesel gitu kan. Saya kan jualannya keluar gitu. Nah, cuman saya levy itu bayar buat company-company yang sebenarnya bisnisnya lebih ke biodiesel. Makanya kemarin tuh banyak yang komplain. Cuman kalau kita ngomongin overall dari sisi investment thesis ya, harusnya harga CPO-nya tuh jadi naik karena sentimen terkait dengan shifting ke biodiesel. Jadi walaupun totally barangnya tuh beda gitu ya. Jadi itu sih Pak Richard. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu aja ya buat sesi di hari ini. Izin saya nanti pelajarin ya beberapa tadi yang mungkin saya belum bisa jawab soal BWPT, soal Toba, CSRA, saya nanti go through ya di presentasi minggu depan. Makasih Bapak Ibu buat sesinya di hari ini. Selalu ingat, ini saya bukan yang paling benar, saya bukan nabi. Anggap aja kita sharing diskusi ya, insight teman berantem. Jadi yang cocok Bapak Ibu coba pertimbangkan beberapa investment thesis juga yang mungkin agak sedikit berbeda, Bapak Ibu jadi perspektif baru aja. Intinya sih sebenarnya biar pengambilan keputusannya tuh lebih lebih kaya gitu ya. Jadi resiko probability kita benar tuh jadi lebih tinggi. Jadi itu ya. Oke, makasih semuanya. Happy weekend semuanya. Makasih. Pak Dudi, makasih banyak. Bu Maris juga, Pak W. Surawan, Pak Bu Yanti, Pak Joseph, Bu Sandy, Pak Dedi, Bu Eliza, Pak Richard, makasih banyak. Pak Bu Nadi, Bu Sulasti. Oke, makasih banyak semuanya ya. Saya izin live ya. Makasih. Makasih banyak Pak Han.